selamat sore Bapak Ibu petani jempolan yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Kembali lagi bersama kami dari teman-teman FMC tentunya di acara yang paling sering kita lakukan dengan kegiatan nonton bareng di luar sana yang bernama Agri Talk. Jadi Agri Talk kali ini Bapak Ibu sekalian kembali hadir dengan topik yang tentunya akan sangat menarik sekali nanti untuk kita perhatikan ke depan karena ini berhubungan sama produk-produk yang sudah saya yakin Bapak Ibu petani sobat jempolan yang ada di seluruh wilayah Indonesia pasti sudah mengenalnya dan tentunya tidak akan afdol nih Bapak Ibu sekalian kalau AgriTalk tanpa adanya expert-expert orang yang selalu ada di sisi di mana produk itu kita join di daerah. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan ada beberapa topik agenda yang akan kita diskusikan, di mana nanti topik ini akan mengangkat bagaimana caranya kita bisa melindungi tanaman secara keseluruhan, nanti lebih spesifik ke perlindungan tanaman di fase pembenihan, Bapak Ibu sekalian. Dan hari ini juga kita bersama dengan tokoh-tokoh, expert-expert yang ahli di bidangnya. Yang pertama, selamat sore Prof. Dadang. Terima kasih banyak atas waktunya. Jadi Prof. Dadang kebetulan dari IPB ya Prof ya. Dan ini sudah kedua kalinya ya Prof. Dadang ada di AgriTalk ya Prof ya. Mudah-mudahan nanti topik yang disampaikan oleh Prof. Dadang bisa memberikan gambaran ke kita semua bagaimana cara bijak kita menggunakan pestisida khususnya nanti di bidang hama ya Prof ya. Dan berikutnya Bapak Ibu sekalian tak lupa senior brand manager saya yang selalu hadir dan setia menemani kita kegiatan Pak Agus Rianto. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Agus. Jadi karena hubungannya ini adalah produk yang sudah lama di FMC, tentunya sosok dari FMC, tokoh FMC yang bisa menjelaskan apa itu produk kita nanti yaitu Pak Agus. Gimana kabar Pak Agus? Alhamdulillah sehat Mas Angga. Sehat ya Pak ya? Oke, Bapak Ibu semuanya. Jadi pada hari ini kita mengangkat topik yang namanya perlakuan benih untuk tanaman, di mana kita punya imunisasi tanaman dari generasi ke generasi yang sudah tentunya Bapak Ibu sudah kenal produk kita adalah Marsal DS. Dan nanti akan kita bungkus juga dengan edukasi kenapa sih kok kita perlu memperhatikan sisi edukasi di fase pembenihan tanaman dan tentunya nanti akan disampaikan oleh expert-expert kita. Sebelum itu, Bapak Ibu sekalian, kita juga ingin menyapa nih bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah membantu kita di lapangan, teman-teman sales supervisor beserta field consultant. Coba kita lihat dulu nih kemeriahannya di lapangan seperti apa. Bisa lambaikan tangan Bapak Ibu sekalian yang menonton bareng pada sore hari ini, keren banyak sekali. Informasi yang saya dapatkan terakhir, kita hari ini menggelar mungkin ini yang terbanyak ya Pak Agus, Prodadan yang sudah kita gelar. Jadi kita kurang lebih ada sekitar 89 titik, di mana setiap titiknya itu teman-teman berhasil mengundang kurang lebih sekitar 25-30 petani. Dan saya kira mungkin ini rekor kita juga di 7 series yang sudah berjalan, titik yang paling banyak dan mudah-mudahan AgriTalk ke depan dapat atensi yang cukup baik dari pemirsa semuanya. Oke, tak begitu lama Bapak Ibu sekalian, saya akan memperkenalkan dulu nih kira-kira apa yang akan kita bahas topik pada sore hari ini, di mana nanti akan ada topik dari Prof. Dadang. Ninta beliau akan menceritakan bagaimana caranya hama dan penyakit yang sedang current isu di lapangan mungkin hari ini ya Prof ya, nanti bisa sedikit dijelaskan. Tentunya juga nanti akan sedikit menceritakan tentang bagaimana sih caranya secara umum nih golongan-golongan insektisida yang patut kita perhatikan sebelum kita menggunakan pestisida itu sendiri, dan tak lupa nanti akan sedikit mengulas kira-kira bagaimana cara safety dan toksisitas golongan untuk kita menggunakan produk pestisida. Dan saya kira ini menjadi hal yang cukup isu yang harus segera kita pahami sehingga kita bisa tepat menggunakan produk pestisida. Kemudian nanti dari Pak Agus ini juga nanti akan mengkilas sedikit gimana perjalanan produk kita khususnya dari karbosulfannya Pak Agus, dan saya kira ini perlu untuk kita ketahui bersama. Tentunya produk ini sudah cukup tua tapi konsisten sampai saat ini bisa membantu para petani untuk menyelamatkan tanamannya masing-masing, nanti akan dijelaskan. Dan yang terakhir nanti dari sisi saya akan sedikit mengulas tentang bagaimana pentingnya penggunaan seed treatment sehingga bisa membantu Bapak Ibu semuanya. Oke, mungkin tidak lama-lama Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai acara hari ini, mungkin ada kalanya kita akan berikan kesempatan kepada opening speech Bu Shirley Margono. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Shirley Margono, Regulatory Manager PT FMC Indonesia. Pada hari ini PT FMC Indonesia melakukan kegiatan AgriTalks, di mana AgriTalks ini adalah ajang interaktif yang pastinya sangat ditunggu-tunggu oleh kita semua dan seluruh petani di Indonesia untuk lebih memahami mengenai produk-produk PT FMC serta cara penanggulangan hama dan penyakit yang ada di lapangan. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan bahwa FMC Indonesia berkomitmen untuk membantu para petani dalam menyediakan produk dengan bahan aktif yang terbaru serta mendukung keberlangsungan pertanian di Indonesia. Kami siap membantu para petani dengan menyediakan produk yang inovatif, berkualitas, pastinya setelah terbukti aman dan efektif serta terdaftar di Kementerian Pertanian Indonesia. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh petani Indonesia atas kepercayaannya untuk terus menggunakan produk-produk PT FMC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Bu Shelly. Mudah-mudahan itu bisa memberikan gambaran apa sih yang tujuan kita pada hari ini ya Bapak Ibu sekalian. Dan untuk selanjutnya kita masuk ke topik utama. Nanti kita akan berbicara dengan Prof Dadang tentunya. Jadi Prof, isu saat ini para petani ini pengen menggali lebih lagi. Kira-kira sebenarnya bagaimana sih cara tepat kita dalam mengendalikan hama maupun penyakit? Mungkin nanti bisa sedikit dikulik. Dan sebenarnya di insektisida sendiri itu Prof, nanti penggolongannya seperti apa sih? Apakah memang ada yang perlu kita perhatikan atau justru ada karakter-karakter produk yang sebenarnya petani itu sudah bisa gunakan sebagai manajemen resistensi pestisida itu sendiri? Dan mungkin yang terakhir Prof terkait dengan safety penggunaan hubungannya dengan pestisida, mungkin saya kira Prof yang lagi akan menjelaskan secara detailnya. Seperti itu Prof, mungkin kurang lebih diskusi kita hari ini, waktu dan tempatnya Oke, dipersilahkan Prof Dada. baik, terima kasih. Terima kasih pertama-tama kepada FMC nih yang sudah memberikan waktu untuk saya untuk sama-sama berada di tempat ini. Dan terima kasih juga kepada sahabat tani yang sudah hadir di kegiatan kita hari ini. Tanpa kehadiran sahabat tani semua tentu saja ini menjadi kurang Kurang enak. sempurna gitu ya Bos ya. Ya. Baik, saya akan coba menyampaikan kaitannya dengan pengendalian hama pada tanaman padi dan jagung ya, paling tidak seperti itu ya. Nah, Bapak sahabat tani semua, mungkin Bapak dan Ibu ya yang ada di seluruh Indonesia. Jadi dalam beberapa dekade ini, mungkin beberapa tahun terakhir ini kita paham sekali bahwa produksi padi kita semakin menurun, bahkan juga jagung ya menurun. Nah, itu sehingga kita dengar ya, kita baca, kita lihat di televisi bagaimana ternyata keran impor dibuka besar-besaran. Mungkin tahun ini termasuk impor beras yang paling besar ya, hampir 3 juta ton ya, saya kira itu ya. Nah, itu kalau kita konversi ke luas lahan kita berapa sebetulnya itu. Jagung juga demikian. Apalagi jagung mungkin untuk konsumsi kita cukup barangkali ya, tapi untuk industri ketika harga jagung meningkat maka harga akan meningkat untuk ayam, maka harga ayam akan meningkat. Jadi semuanya itu akan saling berhubungan seperti itu ya. Nah, bagaimana ini bisa terjadi seperti itu kan ya? Nah, tentu saja kita bisa paham di sini ya. Pertama, ya kita paham lah ada alih fungsi lahan itu kita tidak bisa pungkiri ya. Bagaimana lahan-lahan subur kita beralih fungsi menjadi gedung-gedung, menjadi tempat wisata dan seterusnya, tempat tinggal ya. Ini memang sesuatu yang sulit tapi kita juga prihatin ya seperti ini gitu ya. Sementara untuk membuka lahan baru itu bukan suatu usaha yang mudah ya gitu. Kedua, kesuburan lahan misalnya gitu ya. Bagaimana lahan itu ada ahli tanah mengatakan kita jangan memperkosa lahan gitu. Artinya lahan itu perlu istirahat. Lahan itu perlu dirotasi misalnya. Jadi kalau nanam padi, padi palawija itu suatu yang bagus gitu ya. Nah, dulu itu kan kita kenal juga padi-padi berak misalnya gitu ya. Nah, mungkin sekarang kita padi-padi palawija atau sayur atau apalah. Paling tidak ada pergantian dulu, jangan padi-padi terus itu. Itu biasanya ekosistem akan rusak seperti itu ya. Nah, perubahan iklim ini juga tidak kalah pentingnya. Kita bagaimana menghadapi El Nino kemarin ya. Sekarang malah kita barangkali El Nina ya dan seterusnya seperti La Nina dan seterusnya ya. Nah, ini penting sekali kita perhatikan sehingga bagaimanapun ya berusaha tani kan harus jalan terus ya gitu. Kemudian kesucian bibit unggul barangkali unggul bukan hanya varietasnya yang
tinggi, tapi juga adaptif terhadap perubahan-perubahan iklim ya, dan juga kondisi-kondisi lahan, misalkan tahan asam ya, tahan kering dan seterusnya. Ini kita perlu sekali ya. Itu kemudian teknik budidaya perlu disempurnakan ya. Sekarang barangkali tenaga kerja kita semakin berkurang, yang muda masih kurang, sementara barangkali teknologi lain belum kita kuasai dengan baik ya. Dan yang paling penting lagi adalah gangguan dari organisasi pengganggu tanaman ya. Rata-rata 10% produksi padi, produksi jagung di Indonesia itu hilang akibat gangguan dari organisasi pengganggu tanaman ya. Nah, ini kalau kita produksi katakanlah 70 juta ton beras atau gabah, maaf ya, berarti 7 ton itu rusak itu ya, rusak atau hilang. Itu baru oleh gangguan hama dan penyakit ya, belum lagi oleh proses pasca panen ya, itu bisa sangat mengganggu. Untuk jagung juga sama saya kira ya. Sekarang ini ketika kedatangan hama baru yaitu Spodoptera frugipeda, itu ternyata menurunkan produksi jagung dan meningkatkan biaya pengendalian ternyata itu ya. Yang dulu 10% sekarang hampir 25% untuk jagung itu ya. Nah, apa artinya ini? Artinya kita memang harus memprotek tanaman seperti itu ya. Nah, jangan lupa Bapak Ibu sekalian, bagaimanapun di dalam pengendalian itu kita punya dasar hukum yang kuat, yaitu yang kita sebut sebagai Undang-Undang nomor 19 nomor 22 tahun 2019, yaitu tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan. Ya, ini harus kita paham betul, ya, agar kita tidak lepas dari anjuran yang sudah dibuat atau yang aturan sudah dibuat seperti itu. Nah, itu disebut dengan pengendalian hama terpadu. Ya, nah, PHT sendiri kalau kita lihat sebetulnya bagaimana kita memadukan, ini penting ya, bagaimana kita memadukan strategi-strategi pengendalian hama penyakit ya yang sesuai ya, yang sesuai. Artinya di sini kita bisa saja menggunakan cara budidaya, kita bisa menggunakan termasuk salah satu di sana adalah menggunakan pestisida ya. Jadi pestisida dalam PHT itu dibolehkan ya. Jadi tidak perlu khawatir ya, tidak perlu khawatir bahwa pestisida merupakan bagian dari strategi pengendalian. Nah, memang di sini dikatakan pestisida di dalam PHT itu merupakan alternatif terakhir. Nah, alternatif terakhir bukan berarti paling akhir penggunaannya, bukan. Tapi cara lain sudah tidak mampu, maka itulah dia gunakan sebagai upaya kita untuk melakukan penurunan, ya, pengurangan resiko akibat kerusakan oleh organisme pengganggu tanaman atau OPT yang itu seperti itu. Nah, sehingga di dalam PHT sendiri ini penting kita pahami ya, ada strategi yang namanya preemptif, ada strategi yang namanya responsif. Ya, preemptif itu bahasa sederhananya adalah pencegahan. Bahasa sederhananya. Dulu namanya preventif ya, gitu. Nah, responsif itu dulu namanya kuratif, yaitu pengobatan. Artinya setelah ada serangan baru kita melakukan tindakan. Baru dengar istilah ini, Prof. Oh, sudah lama. Nah, jadi ini sudah disiapkan sebetulnya gitu. Jadi misalnya begini, kalau kita daerah endemik misalnya begitu ya, di daerah endemik dan setiap kita melakukan penanaman misalnya entah padi, entah jagung, dan itu selalu terjadi serangan dengan upaya pemupukan yang berimbang sudah dilakukan, jarak tanam sudah dilakukan, tapi hama terus berkembang, ya salah satu alternatif terakhirnya dengan menggunakan preventif tadi, dengan menggunakan pestisida misalnya. Ya, apakah itu perlakuan benih ataukah dengan penaburan ya seperti itu. Silakan. Nah, itu yang saya katakan tadi, alternatif terakhir bukan paling terakhir, tapi itu alternatif yang paling terakhir kita coba seperti itu ya. Karena kalau tidak rusak semua ya. Nah, terutama ini untuk daerah-daerah yang memang sangat endemik serangan suatu organisme ya. Nah, sehingga di sinilah kalau kita lihat mungkin di slide bisa kita lihat bagaimana preemptif itu adalah pengalaman kita. Nah, di sini penting. Pengalaman kita ya ketika kita bertani. Di dalam PHT ada 4 prinsip. Nah, ini penting juga saya katakan. 1, tanaman sehat. Silakan dipupuk dengan baik. Silakan di jarak tanam yang diatur dengan baik. Varietas unggul silakan. Itu sangat dianjurkan seperti itu. Ya. Kedua, monitoring. Jadi Bapak Ibu mengamati ya tanaman Bapak seperti apa. Yang paling tahu adalah Bapak di sana atau Ibu di sana. Ya. Yang ketiga,
Gunakan agen-agen hayati kalau memang bisa berkembang dengan baik di sana, silakan. Dan yang keempat, petani menjadi ahli. Di sinilah Bapak Ibu sekalian, petani menjadi ahli dalam mengamati hama dan penyakit, ahli dalam menentukan kapan pengendalian dilakukan, dan ahli untuk mengambil keputusan. Nah, di situ saya kira hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Jadi, ketika kita memonitor, mengamati, itu sesuatu yang sangat baik untuk kita lakukan. Ya, itu adalah strategi preemptif. Ya, jadi Bapak Ibu petani semua, sahabat tani semua, harus mempunyai kemampuan untuk menilai kira-kira kalau saya menanam ini apa gangguannya mungkin yang terjadi seperti itu. Ya, nah kalau responsif berdasarkan pemantauan, ya, kalau pemantauan itu artinya, wah ini. Nah, tapi kadangkala kita terjebak pada satu keadaan, misalnya ketika ada warna coklat 1 ekor saja, kita kan tidak pernah tahu apakah warna coklat itu membawa virus atau tidak. Karena warnanya sama, bentuknya sama, ya. Nah, sehingga di sini penting untuk kita ketahui bahwa kalau ada serangan hama satupun, kita kadang-kadang memang harus hati-hati terhadap. Ingat kasus tahun 2010 dan 2011 itu populasi orang coklatnya sangat rendah, ya. Tapi serangan penyakitnya luar biasa, ya. Nah, artinya apa? Di sanalah peran banyak orang coklat walaupun populasinya rendah itu penyakitnya luar biasa, ya, gitu. Nah, kemudian kalau kita perhatikan berikutnya, kita nunggu slide berikutnya ya. Nah, yang penting saya kira nanti diperhatikan ketika kita bicara tentang ini sebagai contoh ya. Jadi bagaimana teman-teman kita, baik di padi, di jagung, bawang merah, cabai merah, kentang, kelapa sawit, perhatikan, mereka juga menggunakan strategi preemptif, ya, pencegahan. Padi 87% petani padi ternyata melakukan pencegahan dalam penggunaan pestisida, ya, gitu. Jagung 67, kentang, cabai merah, ingat ya, kentang cabai merah itu memang luar biasa, hortikultura ya, itu hampir 100% itu. Jadi tidak mau dia, karena kalau sudah kena penyakit, sudahlah selesai semua itu perkara ya. Ya, kelapa sawit itu masih ada, 50% petani menggunakan pestisida dalam rangka pencegahan atau preventif. Nah, sekarang bagaimana dengan kita di sini? Nah, jadi kita lihat sekarang, ya, bagaimana ngambil keputusan bahwa kita itu harus preventif, ya. Pertama, ini pengalaman musim sebelumnya. Bapak tahu lah, ya, kalau menanam pasti rusak, Itu Bapak tidak mau kan seperti itu ya. Itu. Kedua, lahan sekitarnya. Kita menanam lahan sekitar rusak berat, maka kita pun akan pindah itu yang namanya hama dari lahan lain ke lahan kita. Itu kita sudah siap-siap itu, ya, harus siap-siap. Ya, kalau tidak kita akan kena berikutnya itu ya, gitu. Pengamatan, ya, tadi saya katakan 1 ekor saja kadang-kadang sudah membuat masalah itu ya, gitu. Penerbangan keberapa biasanya itu kita akan hancur di sana kan ya, gitu. Petugas formal informal dia memberitahu tuh, Pak, hati-hati nih ada warning ya dari pemerintah misalnya atau dari penyuluh, hati-hati ya, ini musim begini. Nah, itu hati-hati tuh ya. Nah, kita berarti FMC punya ARS itu ya, saya kira bisa menjadi warning juga, bagus juga itu ya, gitu. Kondisi cuaca, ya. Nah, ingat hama penyakit itu sangat tergantung juga pada kondisi cuaca, ya. Nah, kita bahagia di sini ya. Nah, cuaca panas, hamanya banyak, ya. Cuaca dingin atau hujan, penyakitnya banyak. Nah, ini hati-hati. Kita pinter-pinter untuk mengelola di sana itu ya. Gitu. Jadi tidak ada masa-masa yang memang aman sebetulnya ya kalau itu ya. Seperti itu. Baik, nah untuk itulah ya, dalam perlindungan tanaman, pencegahan itu bisa melakukan pengolahan lahan. Jadi pengolahan lahan itu merupakan tindakan juga preventif, ya. Kemudian kultur teknis tadi sudah, pemupukan, terus pengamatan. Nah, dari situlah akan muncul yang namanya pencegahan. Nah, ini di sini, ya. Kita bisa melakukan perlakuan benih, ya. Perlakuan benih sangat penting sekali bagi daerah-daerah yang sangat endemik, harus ini Bapak Ibu sekalian, ya. Harus ini dilakukan itu. Kalau tidak rusak pasti ya, gitu. Atau aplikasi butiran, granul, ya, granul itu, ya, terserah itu mau ditabur atau mau tumbuh atau apa itu silakan ya, itu yang ditugas silakan ya, yang jelas dia granul ya, itu. Dan jangan
cairkan Pak. Kalau sudah granul ya granul ya, jangan dibuat larutan disemprotkan, itu salah ya. Itu. Terus berdasarkan pengalaman dan iklim tertentu. Nah, salah satu produk yang bisa kita gunakan berbahan aktif karbosulfan, saya kira sudah tahu ya, itu banyak digunakan untuk benih, ya, itu golongan karbamat, ya, banyak juga sebetulnya ada beberapa memang umumnya dari golongan karbamat ya, dan paling juga organofosfat beberapa itu yang dari sistemik kerjanya ya. Tapi kalau dari predator itu hampir tidak ada lah ya, jarang sekali digunakan seperti itu karena dia sifatnya kontak kan seperti itu ya. Nah, mungkin nanti golongan-golongan lain ada, tapi kita fokus barangkali di sini adalah bagaimana salah satu yang banyak digunakan oleh Bapak Ibu sekalian sekarang adalah karbosulfan ya, baik dalam bentuk yang untuk benih maupun yang untuk betul dalam bentuk butiran ya, gitu. Nah, ini gunakan dengan baik sesuai dengan anjuran yang ada di label itu ya. Makanya baca label dengan baik ya. Baca label dengan baik tujuannya apa? Agar mendapatkan hasil yang optimal ya, gitu. Jangan dikurangi Pak ya. Untuk menghemat Pak, jangan, itu malah kurang tepat. Jangan juga dilebihkan, nanti fitotoksik ya, gitu. Jadi gunakan pas. Kenapa pas? Karena itu sudah diuji ya, sudah diuji, sudah didaftarkan seperti itu, gitu ya. Jangan lupa nanti ada kelengkapan APD. Ini penting sekali karena begini, ketika ada kecelakaan dalam aplikasi pestisida, maka itu gaungnya akan ke seluruh dunia, Pak. Ya, nah nanti ujung-ujungnya pada produknya itu jadi masalah nanti ya, seperti itu. Maka padahal bukan produknya yang salah adalah penggunaannya. Ini yang harus kita perhatikan gitu kan. Kemudian kesehatan Bapak Ibu sekalian ya, sebagai operator di lapangan ini penting, dan juga kondisi cuaca. Untuk mendapatkan itu tentu saja tadi katakan petani ahli di lahannya ya. Itu penting itu ya. Jadi memang harus banyak belajar nih ya. Saya kira teman-teman FLC di lapangan akan banyak memberikan edukasi lah ya, baik dalam budidayanya, dalam penggunaannya, stewardship-nya segala macam. Saya kira ini akan banyak membantu ya, gitu. Nah, dari sinilah saya kira biar waktunya juga ini nanti ke bagian yang lain, tindakan preventif boleh ya, silakan ya, gunakan perlakuan benih dengan penaburan granul itu sangat diinikan. Kenapa? Bapak berbisnis itu ya, bertani itu berbisnis jangan sampai rugi ya. Kalau rugi berarti akan mengganggu kesejahteraan keluarga Pak ya, gitu. Nah, untuk itulah saya sarankan gunakan pestisida dengan baik, cari yang bermutu ya. Pasti Bapak tahu lah yang bermutu yang mana gitu kan ya. Nah, jangan sampai nanti ada gangguan di lapangan yang dapat menurunkan produksi pertanian Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu nanti barangkali kita ada pertemuan atau diskusi singkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih banyak Prof. Dadang. Saya kira singkat, padat, dan cukup jelas ya Prof ya, yang tadi disampaikan mulai dari awal bagaimana caranya kita bisa mengendalikan hama dengan baik dan faktor-faktor apa aja nih yang harus kita perhatikan sehingga petani bisa lebih tepat menggunakan pestisida. Tapi yang cukup menarik tadi Prof yang saya tangkap bahwasanya penggunaan pestisida itu masuk dalam sebuah konteks yang namanya pengendalian hama terpadu ya Prof ya. Betul. Nah, dari sisi kimia sendiri kira-kira kapan nih Prof petani bisa menyatakan bahwasanya saya sekarang saatnya menggunakan produk kimiawi dari Prof Dadang seperti apa Prof? Ya, tadi saya katakan itu tergantung pada kondisi lahan masing-masing gitu kan. Kalau memang lahan itu sering terjadi serangan endemis, daerah endemis itu dia bisa dari awal ya. Tapi kalau memang dia pengamatan tadi katakan ini belum saatnya misalnya gitu ya, ya dia bisa menunda kan sampai pada ambang tertentu kan gitu. Jadi ada dua tuh, berdasarkan ambang atau berdasarkan pengalaman dia sebelumnya. Jadi itu difasilitasi oleh PHT itu. Boleh, silahkan ya. Itu makanya kenapa jangan sampai petani itu mulai kerugian ya. Itu karena kalau sudah rugi dan nanam awal itu bukan hanya uang yang keluar tapi tenaga, waktu semuanya hilang. Belum tentu cuacanya cukup kan. Begitu nanam awal cuacanya nggak cukup, mereka rugi semua kan. Tapi yang menarik tadi Prof sudah sampaikan sebagai alternatif terakhir, bukan terakhir sebagai bukan sudah habis lah. Tanamannya habis baru di aplikasi yang nggak begitu. Segala upaya yang dilakukan. Sudah. Dia sudah melakukan kok nggak bisa ya sudah, mau apa lagi kan? Oke, siap. Itu. Terima kasih banyak Prof. Saya kira itu sangat membantu Bapak Ibu sekalian yang ada di nonton bersama dengan teman-teman FMC. Saya kira banyak hal yang bisa kita petik dari pelajaran diskusi sore hari ini dengan Prof Dadang dan mudah-mudahan itu sedikit menjawab. Dan kalau ada pertanyaan yang belum kejawab,
tidak usah khawatir, nanti kita akan ada sesinya Oke. tersedia, Prof ya. Oke. Jadi biar diskusinya tidak terputus, maka kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Tapi buat Bapak Ibu yang ada nonton bersama dengan teman-teman pada sore hari ini, biar tidak ngantuk, kita kasih sedikit diskusi nih, Prof Oke. ya. Kita pengen kasih kuis dengan Bapak Ibu yang ada di sana, biar yang menonton ini juga terus semangat untuk mendengarkan topik-topik kita. Nah, untuk bapak-bapak yang ada di luar sana, jadi aturan mainnya simple. Jadi silahkan acungkan tangan. Jadi nanti akan kita lihat dari layar monitor kita siapa yang tercepat, nanti akan kita kasih kesempatan untuk menjawab dari kita. Oke, mungkin bapak teman-teman yang ada di studio bisa bantu kita untuk show di yang semuanya. Oke. Open cam semua. Silakan open cam semua. Jadi kurang lebih sekarang sudah banyak nih ya yang sudah menonton, dan saya lihat ini Pak Agus sudah hampir di seluruh Indonesia, Pak ya, sudah mewakili. Jadi kita pengen tahu dulu nih, pertanyaannya bisa dibuka, Bapak-bapak? Pertanyaannya silakan dibuka dulu. Saya akan lempar dan nanti bantu saya di monitor untuk siapa-siapa yang akan menjawab. Jadi siap-siap ya Bapak-bapak yang lagi nobar di sana. Jadi ini pertanyaan untuk ice breaking biar kita lebih fokus lagi untuk diskusi berikutnya. Pertanyaan sudah siap? Sudah? Oke. Kalau sudah siap-siap nih Bapak-bapak ya, tangannya disiapkan. Teman-teman yang ada di back office, silakan memperhatikan nanti siapa-siapa yang mengacung dulu, nanti kita akan berikan pertanyaan yang sederhana nih dari kami untuk pertanyaan pertama yang akan kita lempar. Sebutkan salah satu produk FMC yang digunakan untuk seed treatment atau perlakuan benih. Silakan acungkan tangan Bapak Ibu sekalian. Wah, sama-sama. Wah, ini berarti karena produk yang sudah lama digunakan. Yuk, sudah ada? Nah, ini saya tunjuk di bagian pojok bawah. Ya, yang ada Bapak warnanya. Nah, ya itu, silakan di highlight dulu. Teman-teman bisa dibantu di highlight. Siapa yang dipilih tadi? Nah, ya betul itu. Silakan di highlight. Sudah muncul? Belum? Atau kita pilih lagi? Bisa? Oke, kita akan pilih lagi. Saya akan sebut, nah itu, dari Subang Barat. Nah, Subang Barat nih. Tadi nomor 2 yang mengangkat dari Subang Barat. Teman-teman yang ada di office bisa dibantu untuk di highlight dari Subang Barat. Kita masih belum muncul nih di layar. Ini Bapak Subang Barat, betul? Betul ya, teman-teman? Nah, ini ya, betul. Subang Barat ya. Silakan dibuka mikrofonnya Bapak-bapak yang ada di layar. Silakan bukanya. Oh, semangat sekali sampai ada 2 orang. Oke, silakan mikrofonnya dibuka. Teman-teman yang ada di lapangan silakan dibantu. Nah, oke, sip. Silakan maju yang mau jawab. Apa produknya? Oke, saya ulang ya sebelum dijawab ya. Sebutkan salah satu produk dari FMC yang digunakan untuk perlakuan benih. Jawabannya apa, Bapak-bapak? Mas ADS kompak. Oke, terima kasih. Bagus, gimana Bagus? Tepat sekali. Saya kira saya tepat ya. Mungkin salah satu dan satu-satunya ya Bagus ya, produk seed treatment kita untuk perlakuan benih, baik itu jagung, padi, kedelai, maupun terakhir kita registrasi juga di Select, itu merupakan produk Marsal DS. Terima kasih banyak buat bapak-bapak di wilayah Subang. Nanti teman-teman kirimkan nama petani yang akan kita berikan hadiahnya, biar kita nanti langsung follow up ke yang bersangkutan. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak mengulur waktu lagi, Pak Agus. Jadi tadi sudah dijelaskan detail nih Pak Agus bagaimana caranya kita memperhatikan konsep PHT yang dimana di dalamnya juga ternyata dianjurkan begitu ya Prof, kurang lebih menggunakan produk pestisida, tapi di saat yang memang sudah ditentukan. Dan saya yakin FMC terus berkonsisten Prof memberikan edukasi kepada petani biar menggunakan 5 tepat kalau tidak salah dulu pas saya belajar ya. Itu selalu kita gaungkan. Dan sekarang ini bagaimana hubungannya, apakah FMC dengan kurun waktu yang sudah cukup panjang ini, produk yang sudah cukup lama dan sampai sekarang banyak digunakan itu apa? Nanti kita akan tanyakan ke Pak Agus. Waktu dan tempatnya kita siapkan dulu. PowerPoint-nya sudah siap? Ya, terima kasih. Silakan Pak Agus untuk waktunya. Selamat sore Bapak Ibu petani di seluruh Indonesia, Sobat Jemalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor. Jadi banyak memberikan insight, jadi sekaligus merefreshment kita semua di sini bahwa dengan pengendalian hama terpadu itu menjadi salah satu kunci
pertanian berkelanjutan karena beliau menyampaikan di situ selain apa sih alasannya menggunakan pestisida secara bijaksana. Nah, tadi disampaikan juga apabila kita menggunakan secara bijaksana dengan memperhatikan konsep pengendalian hama terpadu, yang mana Bapak Ibu semuanya masih tetap bertani dan berhasil sampai sekarang. Nah, tadi Profesor juga menyampaikan juga bahwa eh, pemilihan pestisida itu tepat mutu pun kalau misalnya bapak-bapak semuanya tidak menggunakan secara bijaksana, ya Prof. Iya. Tadi menggunakan tidak sesuai dengan dosis takaran, terus kemudian menggunakannya secara berlebihan, Iya. dan bahkan berkali-kali tanpa memperhatikan manajemen resistensi itu akhirnya juga akhirnya fatal. Berbicara karbofuran, ya karbosulfan, jadi memang produk kita karbosulfan, kita mempunyai banyak formulasi atau merek Marsal ini. Tepatnya adalah ada 4, yaitu Marsal DS seed treatment, yaitu dressing seed. Terus kemudian kedua adalah Marsal granul 0,5 Marsal 5GR. Terus kemudian Marsal EC dan Marsal SC. Nah, sampai dengan hari ini sebenarnya salah satu adalah bukti bahwa lebih dari 40 tahun bahwa Marsal atau karbosulfan kami ini menjadi partner setia atau menjadi andalan petani untuk mengendalikan permasalahan dari OPT. Nah, ini juga salah satu bukti bahwa apabila mereka tidak menggunakan secara bijaksana dan apabila tidak mendapatkan kualitas yang bagus, tentunya mungkin nggak sepanjang ini umurnya Prof. Nah, ini pun juga salah satu bukti bahwa penjualan kita dari tahun ke tahun cukup banyak dan artinya sudah jutaan petani menggunakan produk kami ini dari semua Marsal. Terus kemudian yang jelas adalah lebih dari 400 metrik ton bibit atau benih, baik benih padi, baik benih jagung maupun kacang hijau kedelai dilindungi atau di seed treatment atau diperlakukan benih dari Marsal setiap tahunnya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa setiap tahun seluas kurang lebih 250.000 hektar tanaman di Indonesia itu menggunakan atau mengandalkan Marsal untuk melindungi tanamannya dari serangan OPT. Nah, menariknya adalah tadi Profesor juga menyampaikan granul. Produk granul kita Marsal 5GR banyak gunakan di kelapa sawit juga tentunya di situ karena mereka aplikasi di bungkus itu bisa untuk mengendalikan kumbang tanduk di mana lebih dari 1,2 juta hektar Prof itu sudah digunakan oleh para pekebun baik pekebun besar maupun pekebun smallholder atau pekebun plasma itu. Ini menjadi salah satu bukti bahwa karbosulfan kita atau Marsal kita cukup diterima dan cukup bisa mensupport untuk pertanian berkelanjutan. Dan terbukti memang acara kali ini yang paling banyak ditonton, yaitu paling banyak spotnya ada 89 spot di seluruh Indonesia, Bapak Ibu semuanya. Jadi kita di sini belajar banyak, ada beliau pakarnya tentang pengendalian hama terpadu. Nah, Bapak Ibu semuanya, kenapa harus Marsal? Jadi kenapa harus Marsal? Sudah tentunya pasti bahwa tadi di awal sudah terbukti 40 tahun lebih digunakan banyak petani dan tentunya yang seperti disampaikan oleh Profesor tadi, sifat sistemiknya cukup kuat sekali. Bahkan kalau Bapak Ibu semuanya menggunakan aplikasi di seed treatment atau pelakuan benih atau mungkin di granul tabur karena diserap oleh akar, jadi ini akan lama ada di dalam jaringan tanaman di situ. Dan berspektrum cukup luas, ini juga bisa mengendalikan hama penusuk penghisap, hanya hama pengunyah juga, dan tentunya terdaftar di banyak tanaman. Jadi produk kami juga resmi terdaftar di tanaman padi, hampir semuanya terdaftar di situ. Kemudian juga di palawija ada, di jagung juga, di kedelai juga, di kelapa sawit juga ada. Nah, dan hati-hati memang kalau kita bicara pengendalian hama terpadu, tentukan pestisida yang resmi seperti yang disampaikan Ibu Sherly Margono di depan tadi bahwa produk kami adalah resmi terdaftar. Jadi pilih. Nah, apabila Bapak Ibu semuanya sekarang tahu di lapangan bahwa untuk mengendalikan sting bug itu berarti walang sangit. Nah, biasanya Bapak sering menggunakan yang sering bau-bau dan itu bisa dilihat bahwa itu sebetulnya tidak sesuai dengan konsep pengendalian hama terpadu yang disampaikan oleh Profesor karena tidak resmi terdaftar. Bapak bisa baca petunjuk penggunaan di label apakah produk tersebut terdaftar resmi apa enggak. Itu juga menjadi salah satu bagian bagaimana penggunaan pestisida secara bijaksana karena akan berpotensi juga membunuh musuh-musuh alami yang menjadi sahabat Bapak Ibu semuanya. Dan tentunya FMC karbosulfan ini kita miliki sendiri, kita produksi sendiri, dan tentunya FMC mempunyai reputasi yang cukup bagus sekali, baik terutama adalah produk untuk pabrikan yang mempunyai formulasi sendiri dan yang bisa membuat produsen granul terbesar dan terbaik se-Asia. Itu mungkin Mas Angga tentang Marsal. Jadi Bapak Ibu semuanya yang di sana kalau apabila ada beberapa yang mau ditanyakan nanti terkait dengan Marsal ataupun terkait dengan pengendalian hama terpadu,
kami sangat berterima kasih dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Agus atas penjelasannya. Saya kira itu sekilas tentang perjalanan produk ya Pak ya, dan ternyata juga sudah hampir sekian petani yang sudah dipapar dengan itu, dan tadi dijelaskan bahwasanya Marcel DS kita, pelakuan benih kita itu sudah kurang lebih 400 metric ton. 400 metrik ton benih setiap tahunnya itu Pak ya, setiap tahunnya, dan kalau dikali 40-an tahun kurang lebih ya, saya kira ini menjadi menjelaskan bahwasanya FMC terus setia menemani petani dan memberikan solusi terbaik berkaitan dengan perlindungan tanaman khususnya. Nah, Pak Agus, ngobrol-ngobrol tentang produk Marsal ya Pak ya, kita kan punya banyak brand, dan untuk saat ini kira-kira Marsal 25 DS. Nah, ini yang biasanya kita terus sampaikan ini, kira-kira ada sesuatu yang unik nggak Pak dari salah satu produk ini? Ya, yang menarik di sini adalah kita mungkin sendiri. Kalau Bapak Ibu semuanya akan menggunakan Marsal 5DS, itu sebetulnya praktis tanpa perlu ada percikan air, cipratan air. Nah, dia formulasi kita benar-benar udah langsung mengcoating apabila kena dengan benih. Di situ juga salah satu formulasi yang cukup bagus di situ. Dan kita selalu mengedukasi bahwa di produk kita, di kemasan kita juga ada sarung tangan plastik, Prof. Ya, itu untuk supaya pada Bapak Ibu semuanya apabila melakukan pencampuran menggunakan sarung tersebut, sarung tangan sendiri. Oke, berarti FMC pun dari pabriknya ya Pak ya, berarti selalu berikhtiar ya Pak ya, selalu berkomitmen untuk memberikan safety kepada petani ya berkaitan dengan penggunaan Marsal DS. Nah, hubungannya dengan safety, Pak Agus dan Bapak Ibu semua yang ada di daerah masing-masing, kita ada sedikit cuplikan video, kira-kira bagaimana sih cara penggunaan Marsal DS atau perlakuan benih atau seed treatment yang sudah kita siapkan untuk Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua bagaimana cara menggunakan produk seed treatment dengan baik dan bijak. Silahkan ditonton Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ada Mas Sony yang sudah memakai alat pelindung diri. Untuk di sini ada yang pertama ada sarung tangan Pak ya. Dari sarung tangan di sini ada pelindung badan Pak. Oke, rompi. Oke, nah tangan sudah, kemudian rompi sudah. Di sini ada masker dulu Pak. Terus selain masker di sini ada kacamata juga. Terus topi, selain Bapak harus memperhatikan alat pelindung diri, APD, ya nanti kondisi fisik pun harus fit. Kemudian Marsal DS ini Pak, dia itu punya keunggulan lagi. Yang paling penting dia itu praktis. Konsentrasinya Marsal DS ini disatukan dengan benihnya 25 gram sebanyak 5 kilo dari benihnya. Dan di sini sudah ada Marsal DS-nya. Kita melihat cara ataupun praktek untuk mencampur Marsal DS dengan benihnya Pak. Dan harus kita perhatikan ketika mencampur harus terlihat berwarna pink ini ya Pak ya. Jadi harus homogen, nyatu antara Marsal DS dengan pribadi. Oke. Oke, Bapak Ibu sekalian, para petani jempolan yang ada di sana, barusan kita melihat bagaimana cara menggunakan produk seed treatment dengan baik dan tepat ya Bapak Ibu sekalian, dan ternyata benar Pak Agus, kemarin kita coba di lapangan langsung ketika membuat video ini, ternyata tidak perlu menggunakan air, dan itu pun Marsal DS mampu untuk homogen ya ketika di penjualan benih, dan tinggal nih Bapak-bapak sekalian ketika nanti membeli produk FMC pastikan sarung tangannya itu ada karena kita sudah siapkan itu, dan cara mencampurnya sesuai dosis yang dianjurkan. Dan ngomong-ngomong tentang perlindungan benih, nah sekarang ini mungkin saya akan sedikit sharing nih Pak Agus ya, kebetulan saya yang membawai produk untuk produk Plant Health Prof. Jadi di Marsal DS pelakuan benih ini di FMC juga sudah dikategorikan sebagai produk pelindungan Plant Health ya, Plant Health Business, jadi kesehatan tanaman. Jadi tujuannya adalah untuk memastikan bahwasannya semua insek itu bukan berarti insektisida ya Mas ya, tapi insektisida yang seed treatment ini memang sedikit khusus, kita buat dengan formulasi yang khusus, tujuannya adalah untuk memastikan bahwasannya nanti petani
bisa menggunakan lebih awal, lebih baik. Dan kalau kita melihat slide saya, bisa dibantu tampilkan Bapak-Bapak sekalian. Nah, ini dia slide saya. Nah, di sini Bapak-Bapak sekalian, kita akan sedikit berbicara nih tentang sebenarnya pertanyaannya kenapa sih kok para petani perlu menggunakan seed treatment. Jadi, kalau di kami, ini ada analogi yang cukup sederhana Bapak-Bapak sekalian, bahwasanya ini estimasi dan rata-rata yang kita gunakan perhitungannya bahwasanya di tanaman padi, kurang lebih dalam 1 hektar tanam pindah itu membutuhkan 20-25, kita pakai range tertinggi sekitar 25 kilo. Ketika itu ada serangan hama, penyakit, ataupun dia tidak tumbuh karena akibat kualitas bibit yang tadi Prof sampaikan, itu juga harus kita tentukan dari awal. Ternyata dia ketika tidak tumbuh 15% saja, itu akan mempengaruhi kurang lebih sekitar 3,75 kilo. Di mana kalau kita pakai asumsi bahwasanya rata-rata di Indonesia mungkin panen bisa 5-6 ton, mungkin seperti itu Pak Agus, Prof Dadang. Jadi kalau kita ibaratkan panen dalam 1 hektar segitu, ternyata kita bisa merugi nih dari awal Bapak Ibu sekalian. Jadi kita ada potensi kehilangan hasil kurang lebih hampir sekitar 1 metrik ton. Di mana 1 metrik ton ini kalau kita range harga sekarang mungkin kemarin sempat tinggi, sekarang balik lagi dan sebagainya, kita ambil rata-rata saja sekitar 4.000 per kilonya. Kita kalau tidak melakukan seed treatment, kita tidak menjaga benih-benih yang kita gunakan dari awal dengan cukup baik, ternyata potensi hasil di awal sebelum kita melakukan perawatan tanaman itu ada kerugian sekitar 3,6 juta. Di mana kalau kita dibandingkan nih dengan biaya produksi kita untuk menambahkan perlakuan seed treatment, saya kira sangat cukup di luar dari kerugian potensi yang dihasilkan. Mungkin pertanyaan berikutnya akan muncul adalah, Mas Angga, kira-kira kita treatment di awal kok ada hubungannya dengan panen? Lah itulah tadi Bapak-Bapak, kadang kita lupa bahwasanya apa yang kita tanam sekarang itu umurnya sudah tidak bisa kita balik lagi nih. Tidak bisa balik lagi. Sehingga kalau sudah ada kerugian atau kalau ada potensi tidak tumbuh akibat itu germinasi ataupun hama sama penyakit, maka kita sudah kelewatan 1 musim yang berjalan. Dan kadang ini yang Bapak Ibu sekalian kurang perhatikan, padahal di situ 15% saja kita sudah mempunyai potensi kehilangan hasil kurang lebih sekitar 3,6 juta hektar. Dan begitu pun di tanaman jagung, ternyata di jagung kurang lebih paling mungkin per hektar 18-20 kilo. Ketika 15% saja, seperti hitungan yang tadi, analogi yang tadi, uang yang akan berpotensi hilang ternyata dalam 1 kali musim jagung itu sekitar 2,6 juta rupiah Bapak Ibu sekalian. Bayangkan kalau kita dari awal memastikan perlakuan benih ini sudah digunakan di lahan kita bisa menjaga nih dengan adanya additional cost, tapi potensi kehilangan hasil sudah kita pastikan dari awal. Nah, bagaimana FMC memberikan solusinya? Silakan maju ke depan untuk slide-nya. Nah, ini dia Bapak Ibu sekalian, mungkin kita sedikit sharing nih. Ini kebanyakan hama-hama yang paling sering menyerang di tanaman jagung, kedelai maupun di padi dan hubungannya dengan seed treatment. Kadang untuk di jagung, Bapak-bapak mengasumsikan bahwasanya ketika beli produk, beli benih, itu sudah warnanya merah ya Bapak. Padahal kebanyakan yang di coating nanti bisa dilihat di pembungkusnya, itu kebanyakan adalah fungisida untuk mengendalikan bulai jagung. Betul, gitu kurang lebih ya Prof ya. Dan potensi terhadap serangan hama ternyata di tanaman jagung karena dia pasti akan lahan kering, lahan tegal itu cukup tinggi juga terhadap yang namanya lalat bibit jagung. Di mana lalat bibit jagung ini juga penurunan hasilnya juga cukup tinggi di atas 15-20% kalau kita tidak perhatikan di awal. Belum lagi insek yang ditanam padi pun begitu, lalat bibit padi. Awalnya kita mengira serangan lalat bibit padi tidak akan sebesar bibit jagung. Ternyata beberapa referensi kita menjelaskan bahwasanya pengurangan hasil terhadap lalat bibit jagung ini juga cukup besar, sekitar 10%, sehingga harapannya petani-petani dengan simulasi barusan yang kita sampaikan, kita mengetahui terlebih dahulu potensi kerugian hasil itu ada, dan kita sudah punya solusinya menggunakan seed treatment dari kami, yaitu Marsal DS. Nah, apa itu produk Marsal DS? Kita akan lihat di slide berikutnya. Marsal DS itu kita bahan aktifnya adalah karbosulfan, dia 25% atau 25 DS, di mana dia merupakan formulasinya kita berupa DS ya, dia berbentuknya tepung dan warnanya merah muda. Nah, ini kadang yang kita keliru pemahamannya khususnya di tanaman jagung, di mana tanaman jagung biasanya yang sudah di-coating itu menggunakan fungisida untuk mengulangi serangan patogen tular tanah ataupun pembawa benih, yaitu fungi dari bulai. Tapi kita lupa nih bahwasanya dia itu juga perlu dilindungi dari yang namanya serangan hama, sehingga
Bapak Bu sekalian mudah-mudahan hari ini sudah paham nih. Ternyata jagung pun yang sudah di seed treatment kita juga perlu melakukan seed treatment untuk hamanya lagi, dan idealnya si Marsal DS yang tadi disebutkan oleh Pak Agus, ternyata pencampurannya pun ini sudah cukup simpel. Jadi tidak perlu menggunakan air, di mana produk-produk kompetitor yang lain juga pasti harus menggunakan air untuk memastikan dia itu homogen terhadap benihnya. Dan pack size-nya Bapak-Bapak Ibu sekalian, nanti kalau di lapangan silakan untuk menggunakan yang produk yang 25 gram atau 100 gram tergantung kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Harapannya dengan pack size yang ada pilihannya, Bapak Ibu sekalian bisa menyesuaikan dengan luasan hektar masing-masing. Nah, apa keunggulan dari Marsal DS Bapak Ibu sekalian? Kita highlight ada 4 topik nih, 4 hal yang bisa kita jelaskan pada hari ini. Yang pertama itu adalah perlindungan di awal, di mana kita tahu bahwasanya potensi kekurangan atau kehilangan hasil itu di range antara 10 sampai 15% terhadap pelakuan benih, di mana kita mempunyai produk yang bersifat kontak dan sistemik, dan nanti kita akan jelaskan bagaimana mekanisme dari Marsal DS terhadap produk tersebut, sehingga kita pastikan kehilangan hasil sekitar 3,5 juta, kemudian 2,5 juta di tanaman jagung itu bisa kita keep dari awal dengan menggunakan perlakuan benih. Dan berikutnya adalah untuk Marsal DS ini merupakan salah satu produk yang sangat mudah sekali untuk diaplikasi, karena kita tidak perlu lagi nih Bapak Ibu sekalian khawatir harus menggunakan campuran air, khawatir menggunakan tidak merata dan sebagainya, karena dengan perlakuan kering saja Marsal DS sudah terbukti bisa menghomogenkan bahan aktif di seluruh bibit jagung. Tentunya jangan lupa dosis yang digunakan harus sesuai dengan anjuran yang sudah ditentukan di label. Berikutnya kelebihannya ketika ini diaplikasikan setelah disemai atau jagung setelah ditanam di tugal, dia bisa meningkatkan kerataan tanaman ketika pertumbuhan di awal. Karena ini sangat penting, karena rata atau tidak ratanya tanaman itu akan mempengaruhi perlakuan berikutnya. Kalau tanaman tumbuhnya tidak rata, maka kemungkinan besar hama penyakitnya pun akan terus berada di lahan tersebut, karena balik lagi setiap stage tanaman mempunyai tingkat serangan yang berbeda-beda, dan tentunya jenis yang hama penyakitnya juga berbeda. Ini sangat mempengaruhi. Jadi pertumbuhan di awal kita bisa pastikan dijaga menggunakan Marsal DS. Dan yang terakhir itu menguntungkan, di mana packs Marsal DS itu merupakan packaging yang paling murah di lapangan. Nanti silakan Bapak Ibu, kalau luasan kecil pun kita sudah siapkan dengan packs yang sangat ideal sekitar 25 gram, dan itu paling ideal untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin menggunakan atau mencoba perlakuan dari seed treatment. Next Mas, terakhir. Nah, ini dia dari saya. Terakhir, apa sih keunggulannya menggunakan Marsal DS? Apakah Marsal DS sesuai dengan pestisida yang lainnya? Karena di FMC, Marsal DS juga termasuk dalam golongan produk dalam segmen plant health. Jadi Marsal DS ternyata selain dia bersifat sistemik, dia ternyata punya kontak nih Bapak Ibu sekalian. Jadi kontaknya adalah mekanismenya ketika benih yang sudah ke-coating atau terlapisi oleh Marsal DS atau bahan aktif karbosulfan itu tadi, dan bahan aktifnya ini ikut kemakan oleh hama yang menyerang di fase pembibitan, ternyata dia itu langsung bisa menimbulkan kematian ya Bapak Ibu sekalian. Jadi hama-hama pengganggu dalam fase pembenihan ini bisa kita antisipasi dengan baik. Dan kelebihannya lagi adalah karbosulfan, balik lagi FMC selalu konsisten dengan sistemiknya. Ternyata setelah benih ini tumbuh pun, dan dia diserap oleh akar yang sudah terbentuk akibat dari benih tadi yang sudah ada Marsal DS-nya, ternyata dia bisa masuk ikut ke seluruh jaringan tanaman, sehingga akan melindungi di fase-fase awal atau fase kritis di fase-fase pembibitan. Harapannya ketika benih dilindungi, nanti ketika sudah muncul pembibitan, ini juga bisa dilindungi, dan akibatnya hasil potensi kehilangan hasil yang di awal tadi yang sudah kita ceritakan itu bisa kita hindari dari awal, dan harapannya semakin awal semakin bagus. Mungkin seperti itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan produk Marsal DS. Selanjutnya kita akan berdiskusi nih dengan Bapak Ibu sekalian, tapi balik lagi karena tadi Pak Agus sudah menyampaikan topiknya, dari sisi kami juga menyampaikan topiknya, kurang lengkap kalau kita tidak berbicara dulu tentang kuis ya Bapak Ibu sekalian. Jadi silakan siap-siap lagi nih Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk ke sesi berikutnya kita akan lempar lagi sesi kuis. Jadi open cam semuanya Bapak Ibu sekalian. Silakan, sudah open cam semua. Teman-teman yang di head office mohon dibantu dicek satu persatu. Sepertinya tambah sore tambah ramai ya Prof Dadang, Pak Agus ya. Jadi kelihatannya orangnya semakin penuh. Oke, siap-siap kita masuk ke pertanyaan kedua yang saya akan lempar untuk semuanya. Siap-siap acukan tangan Bapak Ibu sebelumnya. Pertanyaannya yang akan kita sampaikan. Sebutkan salah satu alasan
mengapa harus menggunakan produk Marshall? Nah, ini cukup rumit nih kalau sekarang. Tapi Angga kasih kisi-kisinya ya. Ini tadi slide ada di slide-nya Pak Agus ya. Jadi silakan diperhatikan lagi. Jadi saya ulang pertanyaan adalah sebutkan salah satu alasan mengapa harus menggunakan produk Marshall DS. Teman-teman HO silakan. Siapa yang akan dipilih? Iya, hampir semuanya ngangkat tangan. Sudah bisa di-highlight? Nah, ini dia. Oke, ini dari mana? Silakan dibuka mikrofonnya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman FMC, silakan dibantu. Halo, sudah ada yang pakai baju Prevaton, sudah ada yang pakai topinya tuh Pak Agus. Sebenarnya memang orang lama dari Pak Petani setiap FMC. Halo, sudah bisa berkomunikasi dengan teman-teman sana? Dari mana Bapak? Dan bisa sebutkan nama? Dari Desa Kiara, Kecamatan Cilemaya Kulon. Rawang. Oh, dari Karawang lagi, Jawa Barat lagi. Boleh, boleh. Bapak, pertanyaannya saya ulang Pak ya, biar jawabannya pas dan mantap nih Pak ya. Sebutkan salah satu alasan mengapa sih kita harus menggunakan produk Marshall. Silakan Bapak. Untuk melindungi tanaman supaya sehat. Untuk melindungi tanaman supaya sehat. Sudah mantap Pak jawabannya? Sudah Pak ya? Sudah mantap ya? Ada yang bantu belakang. Atau ada yang mau menambahkan? Sudah cukup? Tumbuhan Pertumbuhan seragam, oke. Meningkatkan kesehatan tanaman dan pertumbuhan seragam. Kita lempar yang punya kuisnya tadi. Bagus, gimana pertanyaannya dan jawabannya dari teman-teman di lapangan? Bapak aman dari serangan aman dari serangan yoyo ya. Silakan Juju. Ya, sebetulnya Bapak pertanyaan tadi ada di slide kami ada 2, Marshall secara umum, tetapi tadi Mas Angga merujuk ke Marshall DS. Jadi adalah pakai untuk perlakuan benih. Jadi Bapak bilang tadi apa Pak jawabannya Pak? Untuk kesehatan tanaman, terus aman terhadap hama penyakit dan pertumbuhan seragam tadi Pak. Ada 2 poin Bapak yang benar, kesehatan tanaman dan pertumbuhan seragam. Tetapi saya kembalikan ke Mas Angga jurinya. Oh, Oke, kalau dari saya kasih benar sudah untuk Bapak ya yang ada di Karawang, tepuk tangan buat semuanya. Jadi nanti jangan lupa teman-teman yang ada di lapangan, silakan catat namanya, kemudian dibantu kirimkan ke kami untuk kita bisa bantu kasih hadiah ya untuk Bapak semuanya yang ada di sana. Oke, kita akan masuk ke sesi berikutnya dan mungkin ini yang paling ditunggu-tunggu Bapak Ibu sekalian. Kita akan masuk ke sesi testimoni dan tentunya akan ada sesi tanya jawab ke depan. Oke, segmen yang terakhir ini adalah segmen yang paling seru dan saya kira Prof ini juga kalau melihat komennya dari teman-teman yang ada di live streaming dan kita lihat di chatbox ketika setiap AgriTalk, momen ini sebenarnya yang paling ditunggu-tunggu. Testimoni petani yang sudah menggunakan dan yang terakhir pasti akan ada tanya jawab. Jadi kita awali dulu dari testimoninya Prof ya. Kita akan coba meng-highlight bagaimana sih komennya terhadap penggunaan produk Marshall khususnya Marshall DS dari beberapa petani yang sudah kita siapkan. Jadi kita akan menuju ke teman-teman Sumatera Selatan. Halo teman-teman Sumatera Selatan, silakan angkat tangan untuk kita bisa highlight temnya. Teman-teman Sumatera Selatan, silakan angkat tangan biar kita bantu untuk highlight untuk petani yang akan testimoni hari ini. Oh ada itu sudah. Iya. Oke. Teman-teman mohon dibantu. Halo, selamat sore Bapak. Halo, selamat sore. Ya, mungkin ada salah satu volume dari yang ikut live juga dikurangi ya biar tidak feedback. Oke. Teman-teman yang ada di lapangan petaninya silakan disuruh maju ke kamera biar kita bisa melihat bagaimana Bapaknya menyampaikan testimoninya. Halo, teman-teman bisa dibantu? Halo. Oke, sekarang kita geser. Nah, kita geser lagi ke teman-teman yang lain. Nah, oke. Halo, ini dengan siapa? Teman-teman? Daerah Oku Timur.
Halo, Bapak, silakan mikrofonnya dihidupkan. Ada yang mau menyampaikan bagaimana pengalaman Bapak menggunakan perlakuan benih Marshall DS kami? Silakan. Halo, ya. Halo, dengan Halo. Bapak siapa? Dari ngomong Mas. Saya ya, Halo. Solihin. Ngomong aja. Oh, Pak Solihin. Halo, Pak Solihin. Ya, halo. Halo. Halo, akhirnya kita connect. Oke, Bapak. Nah, pintar sekali teman-teman. Muka Bapaknya disampaikan. Jadi salam kenal Bapak dari kami. Ya. Oke, Bapak boleh sedikit menceritakan bagaimana pengalaman Bapak dalam menggunakan produk seed treatment atau Marshall DS yang sudah dilakukan sebelumnya? Ya, dari tahan Halo. Halo. Ya, silakan Pak. Ketahanan Disampaikan, Pak. ketahanan tanaman lebih baik. Dan Ketahanan tanaman lebih baik. Ya, terus? tempat tumbuh dari benih. Benihnya Aman dari tumbuh. aman dari hama. Aman dari hama ya Pak ya. Bapak sudah berapa lama menggunakan produk kami Pak, Marshall DS? Sekitar setahunan. Oh, 1 berarti tahun. sudah 1 tahun ini menggunakan produk Marshall DS setiap musim tanamnya ya Pak ya? Oke, Pak, kalau boleh kasih ini Pak, biar bapak-bapak petani yang lain juga mengetahui. Kalau angka 1 sampai 10, pengalaman Bapak menggunakan Marshall DS mau dikasih angka berapa? 10. 10 ya Pak ya? Yakin Pak? Yakin ya Pak ya? Alhamdulillah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak, nanti teman-teman yang di lapangan, nama Bapaknya silakan kirim ke kami untuk kita berikan hadiah ya, seperti Bapak-Bapak yang menjawab tadi. Oke, Bu Sally, Bapak-Bapak yang ada di sini, Pak Agus, Prof. Dadang, kita masuk ke tanya jawab, dan tanya jawab ini kemungkinan besar akan masuk ke beberapa segmen yang tadi kita diskusikan. Nanti kita akan coba lihat dulu ya, apa aja pertanyaan yang akan muncul. Kita akan memberikan sesi pertama untuk tanya jawab 2 petani atau 2 dari wilayah teman-teman yang nobar. Silakan angkat tangan, nanti akan dipilih oleh teman-teman HO ya untuk menanyakan apa yang ingin diklarifikasi dari diskusi kita hari ini. Silakan Bapak Ibu, silakan angkat tangan. Oke, yang mana Bapak Ibu silakan dipilih. Silakan dibantu like biar kita bisa komunikasi dengan yang ada di sana. Udang Raisen tuh ada. Ration, Nah, itu banyak sekali nih kalau teman-teman pakai ini. ration atas. Ya, Raisen. Yang mana mau dipilih? Nah, ini saya melihat dari Taufan NTB nih yang paling ujung, bisa dibantu? Nah, Mas Taufan, ini mantan tim Plan Health ini Pak ya, jadi saya langsung keingatan terus ini. Jadi, halo Mas Taufan. Halo teman-teman NTB, ini merupakan NTB juga salah satu sentra Halo. ya. Nanti kita tanya nih, kira-kira apa yang menjadi keluh kesah di sana. Mas Taufan dan petani di sana, silakan dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Musan, petani dari Balikpapan, Kecamatan Tringgabayan. Oke, Bapak Musan ya, Bapak Musan. Bapak Musan, apa yang Ya. ingin ditanyakan pada diskusi kita sore hari? Silakan Pak. Simpel, singkat aja. Apakah Marshall DS itu bisa disemprotkan? Aplikasi dengan semprot. Oke. Ada lagi Pak Marsan? Ya, sejauh ini kan yang saya pakai itu Marshall DS itu untuk pencampur benih. Oke. Nah, Terus pertanyaan apakah bisa disemprotkan begitu ya Pak Marsan ya? ya. Oke, siap kita tampung Bapak. Kita pindah ke pertanyaan kedua dulu sebelum kita jawab gitu ya Pak Agus, Prof. Dadan ya. 2 atau 3 boleh. Oke, pertanyaan kedua di sesi pertama, silakan angkat tangan. Silakan angkat tangan. Saya akan bantu memilih. Jadi yang tangannya, nah itu di tengah itu Bu. Yang hitam, kaos hitam. Subang itu Pak ya? Pas hitam. Oh, kaos hitam ya, betul. Subang Barat. Nah, Subang Barat nih. Hampir semuanya angkat tangan. Kita apresiasi. Bisa dibantu Subang Barat? Mikrofonnya teman-teman silakan dibantu dibuka. Dia pernah di dia. Oh, ternyata yang jawab kuis tadi pertama ya Pak ya. Tapi oke, nggak apa-apa. Bapak, dengan Bapak siapa? Asnadi. Sunadi Pak, silakan pertanyaannya.
Ya, tan bibit. Cina kan terus diangkat, terus dikulah ya, terus dikulah di sini. Bahasa Indonesia Oke, produk ini, produk Marcel DS ini kegunaannya untuk benih padi. ya. Apa sih kekuatannya berapa lama? Bisa Oke, berapa lama? Oke, siap. Siap, terima kasih banyak. Kita tampung pertanyaannya. Mungkin ada 2 pertanyaan, Pak Agus, Prof. Dada. Mungkin ini lebih prefer produk. Nanti mungkin dari sisi Prof. Dada, saya kira ada teknik ya, Pak ya, yang perlu dijelaskan juga dari pertanyaan pertama. Bagaimana kalau formulasinya itu sudah diciptakan benih dan apakah bisa untuk disemprot? Mungkin sebelum itu, dari pertanyaan pertama dari teman-teman yang di wilayah NTB, Nusra, Pak Agus mau bantu menjawab? Ya, tadi tentunya Profesor juga nanti bisa menambahkan bahwa sesuai dengan formulasi dan kegunaannya masing-masing ya. Jadi Marsal kita ada 4 formulasi. Pertama adalah DS, itu adalah dressing seed. Jadi ini benar-benar untuk seed treatment dan sangat tidak dianjurkan apabila dicairkan. Pun demikian seperti disampaikan Profesor tadi, ada kita Marsal 5GR yang bentuk butiran granul, itu pun juga sangat-sangat tidak disarankan untuk apakah dicairkan atau mungkin direbus atau untuk dilakukan aplikasi spray, tidak, dia sangat-sangat tidak dianjurkan. Dan lebih menariknya adalah kalau formulasi granul kan memang kita coating sedikit demi sedikit, jadi dipakai memang lebih slow lebih panjang. Nah, apabila Bapak Ibu semuanya pengen aplikasi secara spray atau semprot, kita ada Marsal EC, juga ada Marsal SC yang terkenal dengan Marsal susu ya. Gitu. Nah, betul begitu ya Prof ya. Jadi memang fenomena sekarang ini Prof, tadi kan senangnya yang instan, buru-buru, cepat. Nah, itu gimana Prof kalau dari sisi PHT ya Prof? Iya. Bukan. Saya kira begini Bapak sekalian, pestisida itu kan isinya 2. Satu bahan aktif dan bahan tambahan, gitu kan. Nah, bahan aktifnya mungkin sama ya. Marsal DS, Marsal GR, Marsal EC itu sama, karbosulfan. Tapi bahan tambahnya beda begitu loh. Nah, bahan tambahan itulah yang menunjukkan bagaimana penggunaannya. Ya, jadi kalau memang DS ya sudah, memang itu untuk seed treatment dan itu akan efektif untuk seed treatment. Kalau GR ya memang harus ditaburkan atau dindingan. Itu efektif tuh gitu. Kalau dirubah-rubah oleh Bapak itu nggak akan efektif. Ya, nah mau pilih efektif atau mau tidak itu pilihan. Jadi jangan, ya, gunakan saja sesuai dengan formulasi dan cara penggunaannya seperti itu. Ya, itu memudahkan dan lebih aman DS kan daripada diaplikasikan. Khawatirnya bahaya ya. Seperti itu. Silakan kalau tadi ketahanan kan yang tahu punya produk ya. Oke, pertanyaan pertama saya kira sudah cukup terjawab ya untuk teman-teman yang ada di Bali Nusa Pak ya. Kalau region kita Bali Nusa ya, Nusa Tenggara dan lain sebagainya wilayah sana. Jadi kalau boleh saya simpulkan bahwasanya memang produk itu diciptakan sudah sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jadi kalau bapak-bapak sudah punya ikatan batin yang kuat nih mungkin seperti itu Pak ya, karena memang produk Marsal ini sudah hampir lebih 40 tahun menemani kita. Jadi kita sudah siapkan banyak pilihan. Kalau untuk seed treatment kita punya yang namanya produk Marsal DS yang dilakukan untuk aplikasi di sisi perlakuan benih. Kemudian ketika nanti sudah ada tanamannya, kita punya yang namanya Marsal SC. Dan ini tadi sudah di-mention juga sama Pak Agus bahwasanya salah satu dan mungkin satu-satunya Pak Agus ya. Satu-satunya yang terdaftar untuk pencucu penghisap, ya pencucu penghisap. Jadi kalau bapak-bapak temu yang namanya jenis pencucu penghisap atau biasanya kita bilang apa itu Pak ya? Walang sangit. Nah itu kita punya yang namanya produk Marsal SC. Dan kalau butuh granul kita juga punya yang terregistrasi itu granul ya. Tapi sebagian besar granul kita siapkan untuk plantation Pak ya. Dan terbukti hampir 1,2 juta lahan ya Pak ya sudah terpapar dengan produk Marsal GR kita. Jadi itu Bapak-bapak ya. Jadi tempatkan pestisida di mana dia sudah diciptakan dan di porsinya ya. Kalau seed treatment, ketika spray kita juga sudah siapkan. Efektif mana? Saya yakin semua pestisida tadi yang disampaikan oleh Prof itu sudah punya kadarnya masing-masing di treatmentnya masing-masing. Jadi tidak usah khawatir dengan produk yang sudah kami tunjukkan ini. Pertanyaan yang kedua nih Pak Agus. Harus dijawab Mas Angga sendiri. Oke. Jadi karena topik hari ini kita diskusi, jadi Bapak sekalian, pertanyaan nomor 2 akan coba saya jawab. Jadi pertanyaan cukup simpel. Ketika menggunakan Marsal DS ini bisa bertahan seberapa lama? Ada 2 poin Bapak-bapak yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kondisi cuaca. Kondisi cuaca sangat akan mempengaruhi segala macam jenis
obat atau pestisida ya yang kita berikan. Jadi kalau Marsal DS selama dalam fase awal pencampuran kemudian disebar tidak ada intensitas hujan yang cukup tinggi, itu bisa menjaga sampai umur 14 hari setelah aplikasi atau setelah pencampuran. Jadi sampai umur 14 kita sudah bisa melindungi dia dari hama-hama yang ada di persemaian di awal. Tapi Bapak-bapak sekalian, kita perlu perhatikan ketika ada pergerakan cuaca, apalagi tadi Prof juga menyampaikan bahwasanya iklim sekarang ini susah sekali untuk ditebak. Jadi Bapak harus perhatikan maksimal hanya 7 hari dia mampu bertahan di dalam sistemnya ya, mampu bertahan di dalam benih sampai ke tanaman. Setelahnya kita perlu melakukan perlakuan pestisida lain, entah itu granul berbarengan dengan pupuk ya. Kita juga punya target GR ya Pak ya, kebutuhan bahan aktif yang lain tapi disiapkan untuk itu. Atau justru aplikasi nanti di umur 14 kita bisa menggunakan Prevaton ya Pak ya, mungkin untuk penggeret batang dan sebagainya. Artinya Bapak Ibu sekalian, kalau dari kami rekomendasinya tinggal 2 hal ini yang diperhatikan, di mana kalau tidak ada intensitas hujan, intensitas cuaca iklim yang cukup ekstrim, kita bisa mampu menjaga sampai 14 hari. Dan kalau tidak ada intensitas hujan yang cukup tinggi, jadi paling lama itu 7 hari sudah bisa bertahan dan selanjutnya pasti akan terlarut. Nah, kalau dari sisi teknikal nih Prof, biasanya idealnya bahan aktif itu diciptakan mampu bertahan untuk berapa lama? Atau ada teknologi yang saat ini sering digunakan Prof? Iya, setiap bahan aktif itu punya macam-macam Mas. Itu ada disebut dengan shelf life ya bahasa Inggrisnya gitu ya. Artinya kemampuan dia untuk bertahan separuhnya di lapangan berapa gitu. Dan ini sangat tergantung pada kondisi lapangan tentu saja ya. Apakah itu sinar matahari ya, pencucian segala macam gitu. Nah, tadi 14 hari saya kira itu juga cukup lama ya untuk sebuah pertumbuhan tanaman kan ya. Ya memang nanti setelah 14 hari pasti dia akan menurun. Betul. Nah, untuk itulah kalau memang perlu aplikasi lain ya silahkan tadi kan. Ya susulan ada Prevaton atau ada apa silahkan di sana digunakan lagi. Tapi perlindungan awalnya sudah kuat ya kan? Ya, jangan sampai baru mau tumbuh saja sudah mati kan. Nah, biarkan dia tumbuh dengan baik. Kalau masih gangguan ya kita lakukan lagi dengan yang lain. Ya, gitu. Ya, lingkungan termasuk tetangga ya Prof. Kalau misalnya tetangga ada serangan tinggi ya, Jangan dibiarkan harus kompak gitu. Ya, betul. Yang menarik yang disampaikan Pak Agus ya mungkin kita sering kelewat ya Pak ya. Jadi kalau merefer dari materi yang disampaikan oleh Prof Dadang tadi bahwasanya banyak hal yang harus kita perhatikan, terutama adalah pengalaman kita di lapangan ya Pak ya, pengamatan, amati dan sebagainya. Jadi termasuk percuma kita menggunakan produk yang sudah dijamin teknologinya bagus, tapi tetangga-tetangga kita ini juga tidak aware. Jadi tujuannya kita hari ini dan FMC selalu hadir di sisi edukasi termasuk dalam sesi kita AgriTalk kali ini untuk memberikan atau mengupdate terus isu-isu yang terkini ada di lapangan hubungannya dalam perlindungan tanaman. Harapannya bisa membantu bapak-bapak yang ada di luar sana. Mungkin seperti itu untuk sesi berikutnya. Kita mau kasih kuis lagi Bu? Atau kita mau langsung ke sesi yang kedua? Oke, pertanyaan dulu ya Bu ya. Kita buka nih termin yang kedua untuk pertanyaan. Sebelum nanti kita akan pindah pertanyaannya ke teman-teman yang live di Facebook dan YouTube ya. Oke, kita lempar dulu. Silakan dibantu dibuka dulu di layar monitor biar saya bisa melihat keramaian yang ada di lapangan. Oke, masih highlight. Pindah ke teman-teman yang lain. yang ada di Jawa Timur, Situbondo. Nah, itu satu. Nah, oke. Siap-siap Bapak-bapak, kita akan ngasih kesempatan lagi nih, buat Bapak-bapak menyampaikan kira-kira apa yang perlu dikonfirmasi dari diskusi kita sore hari ini. Silakan angkat tangan untuk Bapak-bapak yang berminat. Oh, ini dari mana ini, Bu? Oke, dari teman-teman Situbondo. Silakan dibantu teman-teman yang di Situbondo dibuka mikrofonnya. Mungkin sebelum ke situ Pak, Situbondo ini awal mula saya berkembang nih Prof ya dulu ya. Jadi salah satu wilayah yang notabene saya nggak tahu mungkin jodoh setiap ada AgriTalk Situbondo selalu hadir nih berarti. Halo Bapak Ibu di wilayah Situbondo, dari mana dan dengan Bapak siapa? Suaranya belum kedengaran. Teman-teman bisa dibantu mikrofonnya dibuka ya. Boleh sedikit maju ke depan. Teman-teman bisa dibantu dibuka mikrofonnya karena harus manual dari sana. Suaranya belum kebuka, teman-teman bisa dibantu. Halo Bapak-bapak yang di Situbondo. Masih mute kelihatannya. Masih ke mute. Ya, betul, masih ke mute. Jadi teman-teman FMC silakan dibantu untuk dibuka mikrofonnya untuk bisa komunikasi dengan kita.
Iya, nggak apa-apa. Oh, ternyata Mbak Rini. Oke. Mbak Rini, silakan dibantu Mbak, dibuka mikrofonnya karena belum terlihat suaranya. Halo, Mbak Rini dan Bapak yang ada di Situbondo. Dia lagi nyari mute-nya dia. Lagi nyari mute-nya. Mungkin sembari Oke, kita geser ya. Kita geser dulu. Mbak Rini siap-siap ya. Disiapkan mikrofon dan sebagainya. Kita geser kemana ini, Bu? Deli Serdang. Nah, ini kalau terakhir pagi Pak Agus dan Pro Dadang, jadi lagi mau musim-musimnya. Ini mungkin pas acara hari ini kita memperkenalkan produk perlakuan benih. Halo teman-teman dari Deli Serdang. Horas, Bapak Ibu semuanya. Silakan dibuka mikrofonnya. Halo, suaranya tidak terdengar di kami. Teman-teman silakan dibantu dibuka mikrofonnya. Nah, halo, Horas, selamat sore Bapak Ibu semua yang ada di Deli Serdang. Silakan petani yang mau tanya dibantu suruh maju ke kamera, Mas, dengan Mas siapa itu? Silakan dibantu untuk yang mau menanyakan. Silakan. Tidak usah malu Bapak Ibu sekalian. Nah, bagus. Nah, kadang rada malu ya kalau kita live gitu ya. Halo, dengan Bapak siapa? Boleh silakan bertanya ke Profesor Dadang, ke saya atau ke Mas Angga, silakan, atau mungkin ke Bu Sherly. Halo, teman-teman yang ada di Serdang. Oke, sudah kelihatan. Halo. Halo, dengan Bapak Selamat siapa? sore. Sore, Bapak. Bapak. Horas, Pak. Dahlan putar-putar. Horas. Iya. Silakan Pak, pertanyaannya Pak, yang mau disampaikan ke kami. Saya bukan bertanya, Pak. Saya cuma mengucapkan terima kasih dengan adanya Marsal SC, Marsal DS. DX atau SC, Pak? Kita punya benih sehat karena udah digunakan preventif untuk imunisasi benih mulai dari awal. Oke. Oke. Terima kasih untuk FMC yang menyediakan Marsal untuk pembibitan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Ternyata ingin mengapresiasi ya Pak Agung Prof Dadang. Ini menunjukkan kalau Marsal DS memang sudah lama dikenal. Jadi karena sesi ini masih sesi tanya jawab, kita geser ke teman-teman yang lain. Bondo udah siap belum? Situ Bondo tadi sudah siap? Situ Bondo tadi sudah siap? Mbak Rini, mikrofonnya sudah oke? Mbak Rini mikrofonnya masih ke mute. Iya. Nah, ini dia. Sudah siap? Kenapa nggak kedengaran? Oh, sepertinya sinyal ya, Bu ya. Ada tes. Oh, oke. Oke. Kita hubungkan ke pertanyaan yang di Facebook. Oke, berarti sambil menunggu Bapak-bapak sekalian, ini ada pertanyaan yang muncul dari Facebook dan saya kira sambil menunggu waktu ya untuk teman-teman mempersiapkan. Ini ada 3 pertanyaan yang kita highlight. Yang pertama adalah untuk Marsal DS ini apakah tahan terhadap musim hujan, Mas Ade? Oh, ini mungkin tanyanya ke Mas Ade, tapi Mas Ade tidak ada di sini kali Pak ya. Siap, kita ambil pertanyaannya. Yang kedua adalah salam tani jempolan. Saya mau bertanya, saya petani kacang panjang. Pertanyaan saya, apakah Marsal DS bisa untuk mencegah bule pada tanaman kacang panjang? Oke, kita tampung juga. Yang berikutnya adalah dari Pak Bisri Toyib nih. Apakah Marsal bisa dibuat campuran benih untuk kacang hijau? Dan apakah perlu untuk campuran dengan air? Dan apakah Marsal bisa untuk menghalau tikus di pembenihan kacang hijau? Ya, ini pertanyaannya cukup menarik semua ya. Mungkin sebelum ke Prof Dadang dari sisi teknik dan lain sebagainya, kita hubungkan nanti. Dari Pak Agus, dari ketiga jawaban ini mau ada yang disampaikan? Ya, menarik. Terima kasih Bapak. Tadi yang pertanyaan pertama sebetulnya sudah juga disampaikan dari pertanyaan-pertanyaan Ya, tadi ya, betul. musim. Saya sedikit akan mengulas yang pertanyaan kedua. Ini yang dimaksud bule pada kacang panjang ini mungkin yang virus kuning itu kan. Iya. Nah, kalau virus kuning itu sebetulnya memang vektornya adalah vektor saking insek ya, Prof ya. Jadi itu adalah memang virus. Ini Marsal DS lebih tepatnya sebetulnya kita ada yang bahan aktif satunya lagi, yaitu Verimax ya. Oh, Verimax. Ya, Verimax itu dilakukan untuk perlakuan benih untuk kacang supaya bisa mengendalikan vektornya sama penusuk nisab itu.
Gitu. Oke, pertanyaan nomor 3 Pak Agus, ada Oke, yang mau sama. disampaikan sebelum kita ke Prof Dadang untuk secara teknikal? Yang ketiga apa tadi? Kacang hijau. Nah, kira-kira di kacang hijau tadi, ya silakan di-close saja. Yang salah ada ya, harus dicampur air apa enggak gitu ya? Iya, betul. Nah, ini Pak, Ya. apakah Marsal bisa buat campuran benih dengan kacang hijau dan perlu dicampur dengan air dan apakah bisa menghalau untuk tikus? Pak Agus mau menjawab? Ya. Jadi kalau sesuai dengan formulasinya, Ya. itu sebetulnya tanpa dicampur dengan air juga cukup bagus. Mhm. Justru malah salah satu kelebihan, lebih aman karena air juga kadang lebih mudah meresap pada pori-pori Betul. tanaman, pori-pori tangan ya, kulit kita. Itu juga menjadi salah satu hal. Nah, berbicara tikus selama ini sih pengalaman kita belum pernah ke sana ya, tapi Ya. cuma beberapa petani meyakinkan karena mungkin tikus ada rasa bau dari Ya. karbosulfan itu sedikit menghindar. Tapi kalau kita selama ini penelitian kita dan kita juga belum terdaftar untuk ke arah sana ya, Prof, ya, situ karbosulfan. Iya. Oke, yang cukup menarik nih, mungkin yang perlu kita juga tanyakan kepada Prof. Prof, kira-kira di perlakuan benih ini adakah yang update sekarang ini bisa mengendalikan tikus gitu, Prof? Atau memang ada teknologi tersendiri untuk mengendalikan tikus? Karena terkonfirmasi kalau produk kita belum ada ya Pak Agus ya yang terregistrasi untuk itu, Prof. Ya, kalau begini ya, saya kira pertama ya, saya ingin highlight juga tadi bahwa kalau produk itu belum terdaftar untuk tadi kacang panjang, kacang hijau, sebaiknya Bapak petani itu tidak menggunakan dulu. Betul. Ya, kenapa? Satu, memang belum teruji kan, belum teruji. Walaupun secara teoritis mungkin bisa, ya. Tapi nanti kalau ada kecelakaan atau nanti mungkin kurang efektif, itu jangan menyalahkan gitu kan ya. Jadi kurang bagus ya. Nah, nanti mungkin pihak MMC-nya akan mendaftarkan untuk kacang panjang dan kacang hijau. Apalagi tadi kacang panjang sudah ada produknya kan, jadi mungkin bisa itu. Kedua, tikus itu biasanya kita undang ya, atau kita tolak gitu kan. Nah, karbosulfan itu ya sebetulnya sih mungkin akan beracun juga pada tikus. Ya, bisa karena dia menguji pada keamanannya kan pada tikus biasanya kan, ya, pada tikus. Nah, cuma masalahnya itu produk itu diarahkan untuk serangga kan ya. Itu kalau ke tikus mungkin cukup tinggi dan dia belum tentu secara ini prepare gitu menuju, kecuali barangkali umpannya yang bagus Pak ya, itu ya. Jadi silakan saja kalau FMC mendaftarkan buat tikus, efektif apa enggak ya. Kalau kita kan sebagai regulator kan menyiapkan aturannya kan ya, gitu ya. Itu aja gitu kan. Tapi selagi belum terdaftar ya kita janganlah ya, gitu. Khawatirnya kalau ada yang keracunan ya, itu kan jadi masalah nanti kan ya. Oke, terima kasih banyak. Ya. Pak Gus, Prof Dadang, tanya yang ada di Facebook. Jadi mungkin enggak sedikit simpulkan Pak ya, bahwasanya Marsal DS untuk sampai saat ini masih terregistrasi untuk beberapa crop tanaman. Yang pertama itu adalah padi, yang kedua itu jagung, yang ketiga itu adalah kedelai ya, Bapak-bapak sekalian, ini wilayah Jawa Tengah cukup masif sebentar lagi Pak ya, musim kering. Dan yang terakhir adalah salad nih, karena salad juga ada indikasi serangan hama di fase-fase awal. Jadi hanya 4 crop itu Bapak-bapak sekalian. Kalau digunakan untuk di crop lain, kami juga tidak baru 4 crop. Baru 4 crop Pak ya, baru benar. Usia 40 tahun 4 crop ini Pak. Mungkin 50 tahun bisa 5 crop. Jadi masih baru itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kami juga tidak merekomendasikan untuk produk-produk yang di crop yang lain. Nah, apakah tadi berhubungannya sama tikus dan lain sebagainya? Untuk sampai saat ini kita juga belum ada report yang jelas, data yang jelas, penelitian yang jelas, karena kita memang belum punya untuk rodentisida kalau tidak salah Prof ya, untuk yang tikus ya kita belum punya produk yang di sana. Jadi untuk sementara ini kita juga belum bisa memastikan bahwasanya produk kami bisa untuk menghalau tikus. Mungkin itu untuk konfirmasi kita ya Bu Seli. Oh, masih ada pertanyaan dari Facebook atau dari ini teman-teman? Oh, dari Live Nobar. Oke, kita kembali ke Live Nobar karena ada satu segmen Live Nobar yang harus kita selesaikan. Nah, ini dari mana ini? Oh, dari Langkat. Bapak-bapak, Ibu yang dari Langkat. Nah, ini sudah di-highlight. Silakan dibantu teman-teman untuk dibuka mikrofonnya biar kita bisa berkomunikasi. Lagi ngopi sore nih kayaknya ini ya. Nasi atau oh bukan ini. Silakan maju Pak. Silakan Pak. Silakan ke depan.
Itu kalau kita lihat ada botol si orange Pak ya, yang cukup menarik dilihat. Begitu konsistennya teman-teman untuk menyampaikan produk semuanya kita. Sinyalnya kelihatannya. Iya, sinyalnya. Oke, kita geser lagi, Bu. Silakan dipilih lagi teman-teman. Halo, teman-teman yang di Langkat. Karena dia kan on cam ya, Iya. kadang berat, sinyalnya ya. kurang bagus. Nah, ini dengan Bapak siapa ini? Di mana? Kota Raya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Di mana? Dan Bapak Bapak siapa? Fahmi Sinu, Fahmi Sinu. Dari mana Pak? Pak Fahmi? Sulawesi. Salam untuk petani se-Indonesia. Dari Sulawesi. Terima kasih Bapak. Salam hangat juga dari kami. Oke Bapak, silakan kalau ada pertanyaannya disampaikan Pak. Ya, ini Pak. Silakan pertanyaan Ada Pak. satu dari saya berdasarkan pengalaman di lapangan ini dengan pemakaian Marshall. Ya. Gimana, Pertanyaannya Pak, ini burung gereja ini tidak berani mendekat. Oh iya. Itu saja pertanyaan saya. Oke, terus apa hubungannya dengan produk Marshall Marshall gitu yang ya mana? Pak ya? Marshall yang mana? Marshall 25 DS ya Pak ya? Citron ya? Ya betul. Oke. Oh, iya. Wah, ini Mati cukup, dia. cukup Mati banyak dia. tampilan di Sulawesi ya Pak ya? Mati Oke, dia. kita sambung dulu pertanyaannya. Itu pertanyaan pertama berkaitan dengan hubungannya dengan unggas ya, Prof ya Pak Agus ya. Nanti Burung- kita akan coba. Burung ngerti pasti. Burung masih ngerti karena pintar ya. Oke, pertanyaan yang kedua nanti dari siapa? Nanti kita akan jawab Pak Fahmi. Ini dari mana? Santai sekali Bapak. Silakan. Situ Bondo tadi nggak masuk. Dari Sulawesi mana Bu? Oh, dari Sidrap ya? Oh dari Sidrap. Halo Bapak, Ibu dari Sidrap. Silakan maju Pak. Halo, silakan maju ke depan untuk yang mau bertanya. Halo Bapak. Dari mana Pak? Halo. Halo. Halo, ya, dari mana, Sidrap. Pak? Sidrap. Dari Oke, Sidrap Sialang Kandiawan. Saya Kalau kenal bukan. dengan Bapak. Dan ini pertemuan yang berkali-kali kita ketemu. Kita semangat ya Pak ya. Semoga sehat selalu buat teman-teman yang ada di sana. Salam buat Pak Uda Oke. yang ada di sana. Bapak, silakan pertanyaannya, Pak. Pertanyaannya ya bagus. Pertanyaannya yang dari Marshall dulu bagus. Bawang pertama Ya. dipakai terus dulu. Sekarang kan nggak pernah dipakai lagi karena banyak yang coba. Oh ya. Terus apa yang perlu kita konfirmasi, Pak? Yang dulu itu Sinatra yang bagus sekali kau pakai. Oh, Sinatra yang bagus sekali. Oke. Kau Kalau pernah pakai pertanyaan lagi tentang sekali. Marshall, apa Pak yang perlu kita konfirmasi? Halo, Pak. Iya. Ada pertanyaan halo. yang mau disampaikan? Pertamanya yang racun barunya tadi yang dibilang sama Bapak. Mau dipakai. Oh, Marshall dulu. Oh, Ya, Marshall. kalau masalah Marshallnya dulu yang dipakai, yang pertamanya dulu. Marshall yang pertama saya pakai dulu. Oh, oke. Untuk Marshall ya, Pak ya? Iya. Pertanyaannya apa, Pak? Atau ada yang Pertanyaannya mau ditanyakan, yang Pak? Sepertinya sih kalau saya tangkap beliau mau testimoni urutannya Iya, Marshall betul. follow dengan Di Jinatra itu tadi, Iya. betul sekali. Oke, Ah. siap Pak. Kita tangkap ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Agus sudah mulai menjelaskan. Jadi Ya, oke. teman-teman di Sidrap dengan Bapak salam semuanya buat teman-teman di sana sehat selalu. Jadi tadi Oke, salam. beliau sudah pernah menggunakan Marshall dan sudah lama ini tidak menggunakan lagi, dan ada Agritalk ini dia ingat bahwasanya Marshall itu dulu juga pernah membantu ya Pak ya. Itu mungkin kebetulan ada acara ini membantu dia mengingatkan kembali, dan tadi ke-mention ada produk Jinatra ternyata yang paling dia sering gunakan untuk saat ini. Dan kebetulan kemarin petani tersebut Pak yang bantu kita ketika ada launching Pak, kita di sana ada produk Jinatra namanya, dan Bapak beliaulah yang menyampaikan testimoninya ke kita, mungkin seperti itu. Oke, kalau seperti itu kita bungkus dulu sesi yang ini. Ada satu pertanyaan tadi yang perlu kita konfirmasi. Bisa dibantu tadi pertanyaannya Bu? Burung gereja. Nah, burung gereja ya Bu ya, burung gereja. Oke, siap. Dari sisi Pak Agus, sebelum kita ini mau ada yang disampaikan?
Ya, kalau di Sulawesi kan kebanyakan Prof itu adalah Tabela, ya. Tabela, betul. tabela. Jadi Dan penggunaan bibitnya pasti banyak. banyak dan pasti akan terlihat di hamparan. Nah, itu Ya. memang potensi buat unggas ya. Nah, tentunya ya memang karena ini bukan sasarannya unggas, dan unggas pun juga sekarang juga tahu akhirnya nggak mendekat ya di situ kan. Nah, itulah yang jadi salah satu kelebihannya adalah mungkin beberapa unggas juga sudah hafal juga dengan warna pink itu dia akan Betul. jauhin. Itu mungkin salah satu kelebihannya. Jadi kalau sudah ada pengalaman dari sebelum-sebelumnya, ya mungkin menjadi salah satu kelebihannya tidak disukai oleh unggas, bisa jadi seperti itu. Oke, mungkin dari sisi Prof Dadang nih Prof, ada pengaruh nggak warna terhadap insektisida nih Prof? Biar kita coba menghubungkan Oke. hubungannya antara kenapa kok Marshall DS diciptakan warnanya sebenarnya itu menarik ya? Apakah ada hubungan untuk menolak unggas atau seperti apa? Atau justru malah menarik perhatian Prof? Saya awalnya jadi bingung juga ya, kan itu kan seed treatment Iya. yang kalau benih itu kan umumnya dibenam kan ya, Iya. dibenam sehingga serangga tanah juga mungkin nggak tahu ya. Betul. Tapi kalau di luar Tabela. itu nggak, kita di hama luar itu ya, Iya. itu warna kuning malah menarik serangga gitu kan. Ya, contoh ketika kita menggunakan yellow trap itu kan, Ya, nah itu kan kuning betul. ya gitu Iya. kan. Nah, saya tidak tahu apakah memang warna kuning pink itu menarik gitu ya. Gitu ya. Bagi saya sih itu tergantung organismenya Pak ya. Iya. Jadi setiap organisme itu punya. Tikus saja kadang kita kasih warna hijau, warna kuning, itu juga preferensi macam-macam gitu ya. Tapi saya yakin di sini bukan karena warna, barangkali ya salah satu yang saya kan, karena memang dia sudah mengandung racun kan, ya, yaitu karbosulfan, itu kan. Artinya mungkin karena warna, mungkin karena ada aroma yang kurang sedap bagi si burung, mungkin karena pengalaman rekan-rekan burung ada yang Akhirnya mati kan. belajar Kan dari mereka situ bisa ya, Pak, ya. karena dia punya insting kan Pak ya, Iya, punya iya. insting seperti itu ya. Nah saya kira ini juga salah satu keunggulan kan, Ya, betul. bahwa dengan memberikan tabela racun seperti itu maka bukan hanya serangga tapi unggas pun mungkin tikus juga nggak mau juga kan. Iya. Ya, tadi barangkali seperti itu. Saya kira itu ya barangkali. Siap, terima kasih banyak Prof Dadang. Jadi begitu jawabannya tadi untuk Pak Fahmi ya. Jadi kalau dari sisi produk bisa kita sampaikan memang kita belum ada indikasi ke sana Pak ya. Tapi ternyata di luar situ karena metode tabela yang dia ada di permukaan dan warnanya itu mungkin sudah menjadi ciri khas ya dari setelah diperlakukan benih dengan Marshall DS, sehingga membuat insting tadi yang kalau dihubungkan dengan secara teoretik, ternyata unggas itu juga mulai memperhatikan kalau dengan makan yang seperti ini ternyata kawan saya ada yang bisa jadi, Pak. impact gitu ya Prof ya. Dan unggas secara tidak langsung pasti sudah tidak akan menyasar ke hal yang sama lagi gitu ya Prof ya. Mungkin saya pernah punya cerita nih Prof. Saya tidak tahu benar atau tidak. Tikus itu dulu saya kebetulan pernah di Gresik Prof, ditugaskan di Gresik dekat dengan petrokimia. Mungkin ini juga ada hubungannya sama hewan yang di luar hama penyakit yang bisa kita tangani. Tikus itu ketika sudah lihat temannya mati dan dia ternyata mempelajari kematian temannya itu, kira-kira gimana itu Prof? Apakah ini ada hubungan juga kalau burung pun bisa berlaku demikian? Iya, untuk itulah kalau tikus, kalau ketika kita mematikan dia nggak akan datang ke sana. Dia nggak akan datang. Ya, makanya umpan tikus yang bagus itu umpan yang tidak mematikan di tempat kan, umpan yang mati di tempat lain. Ya, tapi kalau dia lihat temannya mati, dia akan kapok, dia akan jerak, gitu ya, Prof, ya. ya. Maka ada jerak umpan, ya, maka dia kan punya lintasan itu. Nah, seperti begitulah kira-kira ya. Gitu. Saya burung mungkin juga punya insting seperti itu, instingnya sama ya, Prof, ya. Tapi jangan sampai nanti ini dijadikan oleh pencinta lingkungan gitu ya, jadi kurang bagus ya. Ya, ini bukan untuk racun burung gitu ya, ini untuk serangga. Kalaupun burung datang ke sana ada yang mati, jangan disalahkan kita, itu burung yang salah kan. Ini kenapa harus makan itu? Oke, begitu Pak Fahmi ya, dari penjelasan dari Pak Agus dan Prof Dadang saya kira cukup sangat membantu atau menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan. Oke, mungkin itu Bu Sally. Oh, ada satu lagi, silakan Bu kalau masih ada waktu. Dengan siapa di mana? Nah, ini bapaknya ini sudah terlihat dari mana ini, Bu Sally? Oh, tidak ditulis. Halo, dengan Bapak siapa? Open mic, Pak. Silakan dibantu nih teman-teman FMC, dibuka mikrofonnya. Pak Suparman Oku Timur, Pak. Oh, Pak Suparman Oku Timur. Oke, Bapak ada yang ditanyakan pada sesi kita hari ini? Silakan. Kita ini petani padi dan petani jagung. Kalau jagung itu kan sudah ada obat untuk melindungi itu lah, Pak. Yang warnanya merah-merah. Nah, itu perlu dikasih lagi apa enggak? Nah, mantap ini pertanyaannya. Oke, ada lagi Pak yang mau tanya? Dua, monggo Pak. Ini pertanyaan yang kedua, Pak. Ya, silakan Pak.
itu kan marsal kan jadi campur di benih Pak ya. Ya. Nanti kalau ditaburkan di lahan, itu nanti kecil nggak Pak obatnya itu Pak? Oke. Gitu. Sip. Ya, Oke, makasih. 2 pertanyaan. Sama-sama Bapak dari Jawa Timur. Jadi ada 2 pertanyaan Pak Agus, Prof Dadang. Ini tadi yang pertama adalah kalau sudah dicampur merah ini apakah itu sudah berarti untuk hama? Yang kedua adalah kalau ini di tabela, memang ada jenis tabela yang tabela basah Pak ya. Apalagi pasang surut, Sidrap juga sudah mulai edukasi hal seperti itu. Kira-kira seberapa lama dia bisa bertahan? Dari Pak Agus dulu, mau ada yang dijawab dari 2 pertanyaan ini? Silakan Pak. Sebetulnya yang lebih tepat menjawab Mas Angga. Tapi jadi Bapak Ibu semuanya tadi sudah disampaikan juga di awal, dipresentasikan Mas Angga, bahwa secara umum hampir semua perusahaan benih jagung itu sudah tercoating dengan fungisida. Memang ada yang warna merah, ada beberapa yang agak sedikit biru juga ada, tapi ungu juga ada. Nah itu adalah memang coating fungisida untuk melindungi tanaman supaya begitu pas tumbuh nanti jagung itu tidak kena serangan penyakit bule. Nah, tapi belum dilindungi dengan Marsal DS. Jadi kalau Marsal DS ini adalah perlindungan untuk hama-hama yang ada di tanah, dan termasuk tadi yang sampaikan Mas Angga adalah lalat bibit. Betul sekali Pak. Jadi sangat kami anjurkan Pak, karena beda sasaran dan jenis produk yang untuk melindungi juga berbeda. Seperti itu. Oke, mungkin untuk yang kedua tuh. Nih, Pak Agus, mau ada nggak Pak? Ini yang kedua tadi, apakah kalau mudah tercuci? Tadi Profesor sudah menyampaikan, Mas Angga juga sudah menyampaikan berkali-kali, memang ini tergantung dari kondisi cuaca, apakah kering, apakah hujan yang banyak, atau mungkin kondisi air yang terlalu berlebih gitu ya. Nah, ini lebih ke arah mungkin teknisnya mungkin yang perlu ditingkatkan. Bagaimana cara teknis untuk pelapisan, mungkin sebelum ditebar mungkin agak sedikit didiamkan dulu, diperam. Setelah diperam kan ada sedikit basah, itu kan lebih cepat meresap dan coatingnya akan lebih lama, dan itu baru mungkin akan ditabur. Oke, gitu Mas Angga, kalau mau menambahkan silakan. Betul, ini mungkin sebelum ke Prof Dadang dari sisi teknik terkait dengan yang tadi Pak ya, pertanyaan pertama, saya kira itu topiknya cukup menarik. Tapi Bapak-bapak sekalian, tadi di slide saya sudah sampaikan bahwasanya ada 2 teknologi nih yang pasti akan ngikut dengan Marsal DS. Yang pertama itu adalah dengan cara kerjanya dia kontak, dan yang kedua adalah sistemik. Nah, mungkin ini sistemik ini yang paling cocok di kondisi perlakuan benih yang Bapak-bapak mentreatmentnya itu kondisinya basah. Entah itu tabela basah mungkin daerah Sulawesi dan sekitarnya, Pak Agus, Prof Dadang itu juga sudah common, atau justru di daerah pasang surut nih, daerah Sumatera Selatan dan sekitarnya itu Pak ya. Jadi kalau Bapak-bapak menggunakan kondisi yang tabela basah atau ada air pasang surut, pastikan tanaman Bapak itu benihnya memang sudah muncul tunas ya Bapak, sehingga sistemik dari perlakuan benih yang sudah kita lakukan itu sudah masuk ke dalam tubuh tanamannya, ke dalam jaringan tanamannya, sehingga ini akan membantu juga mempertahankan tanaman. Balik lagi ya, karena balik lagi kondisi musim hujan tinggi ataupun kondisi basah, itu pasti akan sangat mempengaruhi dari kualitas coating yang sudah dihasilkan dari Marsal DS itu sendiri. Jadi paling lama dia bisa bertahan 5-7 hari kalaupun dia itu dengan kondisi yang sudah kita mitigasi. Karena saya juga paham bahwasanya kondisi seperti ini kadang ada petani yang untuk mengurangi serangan tikus, Pak Agus, di daerah pasang surut ataupun di daerah tabela basah, salah satu metodenya mereka seperti itu. Tapi pastikan dulu Marsal DS-nya tercampur dengan kondisi dia sedikit sudah keluar diperam kalau kita bahasanya, dan dia keluar bagian tanamannya, sehingga bahan aktif dari Marsal DS itu sudah bisa masuk atau tersistemik dalam tubuh tanaman. Nah, mumpung ada Prof Dadang, ini yang perlu kita konfirmasi juga. Pertanyaan pertama ini tadi cukup menarik. Ada komentar nggak Prof dari pertanyaan yang pertama? Iya, saya kira begini, kalau satu bahan kimia yang memang larut dalam air Bapak sekalian ya, itu kalau kita langsung masukkan dan kena air itu pasti larut. Itu pasti larut gitu kan. Nah, tapi sifat ini kan dia punya sistemik. Sistemik artinya dia akan diserap oleh jaringan tanaman kan. Nah, tadi betul, harus kita biarkan dulu tuh. Dibiarkan dulu sampai dia meresap. Nah, tadi katanya sampai keluar tunas lah, oke lah sampai situ. Nah, mudah-mudahan itu paling tidak 89% dia sudah terserap kan. Nah, baru kalau sudah diserap itu tidak akan keluar lagi tuh. Dia akan melindungi terus seperti itu. Tapi kalau baru Bapak campur kemudian ditaburkan, itu kemungkinan besar itu akan tercuci. Karena dia memang mudah dicuci kan, seperti itu. Nah, itu saja sebetulnya ya cara ininya ya, cara untuk mengakalinya gitu Pak ya. Kecuali memang untuk
kering ya. Kalau kering langsung saja nggak ada Iya. masalah itu ya. Berarti Saya kira itu. tinggal kembali ke masalah teknis di lapangan. Iya, gitu iya, ya, saya kira Prof, ya. kita harus paham betul lahannya nih Iya, Pak ya. iya, betul. Jadi nanti edukasinya harus disampaikan itu, jangan sampai salah dia Betul, ya. betul, salah Baru informasi. dicampur langsung disebar ya, larut semua nanti. Semua. Ya. Oke, ya. siap. Terima kasih banyak, Ya, Prof. sama-sama. Terima kasih banyak, Pak Agus, atas waktunya. Mungkin itu barusan sesi terakhir, tapi Bapak Ibu sekalian tidak usah khawatir. Silakan tulis atau chat di kolom chatbox kita atau di komen. Silakan kasih pertanyaan sebanyak-banyaknya, secepat mungkin akan kita konfirmasi. Dan apabila itu belum juga menjawab, hampir di semua wilayah Indonesia, yang khususnya di wilayah-wilayah yang base-nya padi dan jagung, kita juga sudah ada tim di sana. Silakan hubungi teman-teman yang ada di sana untuk memastikan lagi bagaimana cara penggunaan produk FMC, khususnya di produksi treatment kita pada hari ini, biar Bapak Ibu sekalian bisa menerima benefit sesuai dengan produk yang sudah kita rilis di lapangan ya, yang teknologi-teknologi yang sudah kita berikan. Itu mungkin untuk kegiatan hari ini, tapi jangan lupa, nah ini kita kasih spill sedikit nih, bahwasanya di minggu depan kita akan hadir kembali AgriTalks. Kemungkinan besar juga Prof Dadang akan hadir kembali. Insya Allah ya Prof, ya, mudah-mudahan tidak ada halangan. Dan topiknya akan sedikit menarik Prof, karena sekarang musimnya sudah masuk ke bawang merah nih Prof. Jadi sekarang hampir semua wilayah sudah preparation untuk bawang merah, daerah Sulawesi, kemudian daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai ke Bali Nusra, itu juga sudah pada persiapan. Apa nih topik yang akan kita bawa? Pantau terus di media sosial kami di FMC Indonesia, baik ada di Facebook, Instagram, ataupun langsung call center kami. Nanti kami akan publish semua informasinya di sana. Kita ketemu lagi di Jumat minggu depan di jam yang sama. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima Oke, kasih. Terima kasih banyak.